sudah Tidak ada begini di sini, tidak ada begini. Sama umat Datanya mana? manusia hari Tidak ada besar kesempatan lu bicara kalau tidak punya data. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Ustaz ini gimana? Enggak ada urusan. Tanya. Enggak ada urusan. Mending ke sawah. Ya udah kalau gitu Ustaz silakan keluar. Biasa Ya silakan ke sawah. Ya silakan ke sawah. Selesai ya. Robocop. Turunin. Enggak benar ini. Ya, turun. Ustaz ini. Robocop. Gurunda mau ngomong, Gurunda. Gurunda mau ngomong. Kita WA aja sama-sama gimana? Kita Robocop. berdua saling dalil mendalil gimana? Robocop. Bukan dalil, bukti yang ditanya. Kores. Silakan, Gurunda. Cuma. Robocop bisa dengarkan saya, Bang? Bisa, silakan Bang, silakan. Iya. Saudara membawa narasi ke sini tadi bahwa teman-teman kita di sini ya mungkin termasuk saya ya itu menghujat gitu ya, mencaci gitu ya, Ya, Bang? maksud saya gitu, menghujat agama lain, sedangkan kita tidak boleh mengajari menghujat ataupun menghina agama lain, gitu maksud saya. Oh, iya betul itu. Kalau kami bilang Oke. mencaci maki. Iya betul, kita nggak boleh mencaci. Nah, boleh ndak Anda tunjukkan fitnahan abang saya ini kepada kami mencaci? Contoh dari bundanya Maria, kita Bung, sudah tahu. Bung, tolong kalau Anda membangun narasi, Anda kan memfitnah nih, mengatakan kami di sini mencaci. Dasar fitnahan abang itu mengatakan kami mencaci itu yang mana? Tunjukkan dulu barang bukti, baru Anda bernarasi. Mana barang bukti yang Anda bawa? Silakan. Saya bawa contoh aja satu ya. Kalian menceritakan masalah Yesus itu adalah Tuhan. Itu menurut agama mereka. Kalau kita kan sudah tahu agama kita, Tuhan itu satu, Esa. Itu maksud saya. Ya terus kami mencaci yang Saya mana? mau ngasih tahu. Enggak. Kami mencaci yang mana? Iya ya, saya bilang Anda mencaci masalah umat agama lain, itu maksud saya. Tuduhan abang mengatakan kami mencaci mana? Hati-hati. Anda mau berargumen di sini Anda telah memfitnah. Mana dalilnya? Kami mencaci mana? Mana bukti? Data bukti akurat. Yang memfitnah siapa, saya? Maksudnya? Anda memfitnah kami telah mencaci. Anda tidak bisa membuktikan kami mencaci. Islam tidak diajarkan memfitnah saudaranya sendiri tanpa bukti. Anda Islam kan? Anda tampil di sini mengatakan kami adalah pencaci. Kalau Anda tidak bisa membuktikan berarti Anda memfitnah. Tempatnya orang memfitnah itu di neraka. Karena memfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Tapi saya dengan teman-teman di sini, kami bukan ustadz, Bang. Kami hanya apologet. Oke, tolong Komal ini akan saya rubuhkan kalau Komal ini kalau saudara bisa membuktikan akan kurungkatkan Komal ini kalau Anda bisa membawa bukti kami mencaci. Silakan. Ya. Kami berhenti dan kami akan menjadi pengikut abang, menjadi robot. Silakan. Tunjukkan kepada kami bukti. Bukan gitu Bang, maksud saya kan, kita kan sesama umat muslim. Kenapa kita bisa Sesama umat muslim, kita sesama umat muslim, kita kenapa? Sesama umat muslim kita tidak boleh saling memfitnah satu sama lain. Mengatakan umat muslim itu mencaci umat lain tanpa ada bukti itu fitnah. Robot itu umat Islam, Bang. Iya, saya tahu di umat Islam yang mengatakan kami di sini mencaci umat lain. Kalau dia tidak bisa membuktikan buktinya berarti dia sedang memfitnah kami. Apa hukumnya umat Islam itu memfitnah sesamanya umat Islam? Demi hanya untuk jempol dari penyembah-penyembah selain daripada Allah, penyembah tagut. Dia ingin menyenangkan hati penyembah tagut, penghujat Allah, penghujat Rasulullah, dia ingin senangkan dengan cara memfitnah kami umat Islam ini. Nah sekarang ruang kami berikan kepada saudara robot untuk menjelaskan. Jangan cuma kopiah dipasang di kepala, tapi di dalam kepala nggak ada isi. Anda buktikan bahwa kami di sini memfitnah, mencaci umat lain. Silakan.
Robot, ente muslim robot. Kayaknya pakai topi kok hitam loh. Lain biar Bang Juma dulu ya. Jangan banyak suara. Iya saya bang, turunkan iya aja oke lah. biar Saya bukan nggak suara. manggil ustaz, nggak manggil ulama. Gini aja lah bang. Maksud saya kan, kita berbicara di forum ini masalah antar dua agama gitu kan. Iya. Sedangkan kita kan selama ini saya hidup di atas dunia, saya juga sudah dikasih tahu tidak boleh saling mencelah-celah agama lain. Kan gitu katanya. Iya, memang nggak Kalau boleh. misalnya saya bohong atau nanti Memang nggak boleh mencela agama orang, nggak boleh memang. Nggak boleh bang. Nah sekarang kalau anda mengatakan kami mencela, tunjukkan bukti kami mencela. Satu aja. ya mencela itu maksud saya mencela mengatakan masalah Yesus bang gitu. Lah kita sedang Kenapa kita membahas. harus mencela Sekarang- umat agama lain? sekarang- Gitu, Pak. Begitu sekarang saya. gini. Bukan masalah hadis. Kalau masalah hadis saya terus terang aja. Hadis dalil pun saya mungkin saya nggak bisa. Gitu aja. Oke, Cuma saya sekarang melihat begini. pembicaraan Sekarang begini. abang-abang yang ada di room ini kayaknya selalu memojok agama sekarang lain. begini. Dan gitu maksud saya gitu. Sekarang begini, bagaimana perasaan Anda orang-orang Kristen menghujat Allah, menghujat Rasulullah? Apa yang Anda rasakan? Biasa aja. Memang sakit hati lah bang. Kalau Nah, dia- terus setelah sakit dia hati bilang apa yang begitu. Anda lakukan? Saya hanya bisa bertakbir bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di mana ajarannya ketika Allah Rasulullah dihujat, dinistakan, diajarkan bertakbir? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Di kitab mana? Hadits mana? Siapa perawinya? Sanadnya siapa? Coba. Saya nggak bisa dalil bang. Lah, terus kenapa Anda bisa berdalil mengatakan kami mencaci? Karena saya bisa bang. Saya bisa berdalil dan bertawa Allahu Akbar itu dari para ulama dan ustadz. Hmm? Terus Anda Saya nggak mengatakan mau kami mengambil dalil, nggak mau terus mengambil hadis. Nanti tidak ada panjang ceritanya, tidak ada Bang. dalilnya, Anda lakoni. Sekarang Anda mengatakan kami mencaci, Anda nggak bisa membuktikan dalil. Terus Anda mau kesini mau menjadi hakim, Bukan mau menjadi hakim bang. lalu mau menjadi Terus terang apa? aja saya bilang, bukan mau menjadi hakim. Lalu- Cuman saya melihat, mendengar percakapan antara umat, antara umat Islam dan umat Kristen, selalu saling menjatuhi. Begitu kok bang, saling kok- menjatuhi, saling mencaci. Kok saling- Itu saling- maksud saya. Saya jadi ingin bertanya, kenapa kita umat Islam selalu mengomong masalah itu? Karena kita kan sudah tahu bangsa Yesus itu dilahirkan. Kan kita kan sudah tahu. Ya, terus memang Kenapa dilahir. kita ngomong lagi sama orang Iya, itu? iya. Memang dengarkan saya dulu. Memang Yesus dilahirkan. Lalu Yesus diajarkan kepada umat Islam secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anda terima? Anda terima? Kalau saya nggak terima. Lalu kalau Saya Anda sudah enggak tahu. kalau Anda Bangsa enggak terima, dia- kalau dia Anda juga kalau punya Anda titisan kalau dari kalau Allah. Anda Kita kalau bisa juga titisan, Bapak. kalau Anda tidak terima, lalu apa yang Anda lakukan ketika dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Apa yang Anda lakukan? Coli, onani di kamar, gitu. Ada perintah dalam Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, illa alladhina zalamu minhum. Wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna. Itu kopinya di atas kepala untuk apa kamu pakai? Saudara pakai? Untuk sholat. Untuk sholat. Lalu ketika Allah kemudian dihujat, Rasulullah Saya pakai dihujat. kopiah untuk sholat, Bang. Lalu kalau Allah Saya Islam. saya itu lalu kalau Allah dihujat, Rasulullah dihujat, apa yang Anda lakukan?
Apa? Biasa aja. Memang di dalam room ini semuanya dihujat ya bang? Kita La dihujat. haula wala quwata illa billah. Jangan pernah mengatakan sesuatu kalau sesuatu itu Anda tidak paham. Memang ada perintah, ada kaidah di Islam itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Memang ada, itu ada, kita paham. Kita ngerti di situ. Posisi kita paham di sana. Tetapi seruannya kemudian adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu kaidah. Tetapi di samping kaidah itu Allah menyelipkan pemberitahuan kepada kita, illalladzina zalamu minhum. Jadi terhadap mereka yang zalim, yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, memurtadkan orang dengan pola siasat yang dihalalkan mereka dengan aspek apapun, umat Islam harus bangkit menyerukan dengan mengatakan tidak. Kok Anda diam? Kami sudah berjuang siang dan malam, tiba-tiba Anda mencaci agama orang lain. Jangan melemahkan perjuangan kami, Bung. Kalau Anda tidak bisa melakukan satupun untuk agama ini, Anda ambil wudhu, Anda ambil Quran, Anda khusyuk ibadah untuk Anda. Silakan, kunci kamar, kunci kuping, tutup mata. Silakan Anda beribadah kepada Allah. Insya Allah tenang perasaan Anda. Kau usah mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kaidah kehidupan saudara. Rasulullah berjuang, para sahabat berjuang. Ente kemana? Iya bang, ya. Saya ngerti itu bang, saya ngerti. Terus harus ada, Bu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada yang seharusnya sekelompok dari kita ini yang menyeru, yang lainnya ibadah, yang lainnya berdiri menjaga dengan persenjataan lengkap. Itu ada. Itu poin kerangka dalam berdakwah Islam itu kayak begitu. Di saat Anda tenang beribadah, kami menjaga Anda untuk tenang ibadah. Kenapa? Karena kiri kanan kita, muka belakang atas bawah kita itu ada kekuatan yang ingin senantiasa memenangkan jiwa-jiwa agar dimurtadkan. Lantas apa yang Anda lakukan? Ayo ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun. Emang ada orang kafir dalam masjid? Ada orang kafir dalam masjid? Gak ada orang kafir dalam masjid. Maka ayat itu sejatinya disampaikan kepada siapapun. Kita harus mengatakan orang kafir itu seperti itu. Jangan di masjid. Orang datang ke masjid itu tidak ada orang kafir di sana. Saya mau tanya kalau gitu bang. Silakan. Ingat ya, kita masuk masjid hanya sholat 5 waktu, berarti apa guna kita sholat 5 waktu kalau begitu? Bang? Itu kewajiban kita. Sebagai muslim kewajiban kita ke masjid ibadah menyembah kepada Allah. Tapi kewajiban kita juga adalah berdakwah, berdebat dengan orang-orang zalim yang ada di antara orang-orang kafir. Perintah Al-Ankabut ayat 46. Jangan jadi banci dalam beragama. Jangan ulangin. Turun. Oke? Jangan. Islam itu harus kuat. Di negara yang majemuk ini Islam harus punya wajah. Coba Anda bayangkan, kitab yang datang dari Yunani disebut dengan sebutan Alkitab. Tuhan yang mereka sembah yang adalah manusia disebut adalah anak Allah. Anda mau? Anda rela? Anda ridha? Anda mungkin sekarang imannya kuat karena Anda adalah robot. Tapi anak Anda kelak, cucu-cucu Anda kelak, di saat Anda sudah nggak berfungsi lagi, baterainya udah mati, robot nggak berfungsi lagi, siapa yang akan menjaga akidah mereka? Siapa? Sementara di tangan mereka ada ekonomi, di tangan mereka ada senjata, di tangan mereka ada duit, di tangan mereka ada pangkat. Ente mempersiapkan apa untuk generasi Anda? Kuaci, tanah 1 jengkal gitu. Itu yang Anda persiapkan hanya karena la ilaha illallah saja. Anda tidak melihat betapa kuatnya mereka bergerak
Giliran kami di sini hadir membentengi akidah umat Islam, Anda katakan kami mencaci. Apa yang kami caci? Anda belum lihat, Anda masuk ke komal-komal mereka. Apa yang mereka katakan terhadap Islam? Apa yang mereka katakan tentang Allah? Apa yang mereka katakan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW? Apa yang mereka katakan tentang Al-Quran? Jadi sahabat saya, saudara saya, kalau antum muslim tidak bisa berbuat apa-apa dengan agama ini, pilihlah untuk diam. Pilihlah untuk diam. Biarkan kami di garda terdepan untuk membentengi generasi muda dari pemurtadan. Ini komal-komal diskusi lintas agama, Bang. Salah kalau komalnya untuk politik kita membahas agama orang. Salah. Ini adalah komal diskusi lintas agama. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Nabi Isa menurut Nabi Isa? Siapa Allah Subhanahu wa taala? Siapa Bapa yang mereka sembah? Itu yang kita perbincangkan. Jadi tabu bagi Anda, tapi ini adalah sesuatu habit bagi kami. Gitu saudaraku. Silakan Anda ibadah dengan tenang. Ambil Quran, baca Al-Quran, sholat dengan baik. Saya Kena. Kena kan. Kata itu. Gara-gara tadi itu kata-katanya itu. Iya, kata-kata di transgender. Ya, jadi Akhi Udah Robot naik, udah naik. ada lagi tuh guruna, gas. Iya, jadi kayak gitu saudaraku. Rasulullah Muhammad SAW berdakwah. Rasulullah sudah ada bank pada masa itu, ada lembaga keuangan pada masa itu. Yang mengurus lembaga keuangan Rasulullah adalah para sahabat yang diberikan disiplin ilmu yang terkait dengan itu. Mereka yang mengasah senjata juga diberikan kewenangan untuk mengasah senjata. Mereka yang kemudian menjadi komando di lapangan perang juga diberikan kewenangan untuk menjadi prajurit lapangan perang. Itu Islam itu polanya kayak begitu. Jangan semuanya di masjid. Anda ke masjid, Anda nggak tahu anak-anak Anda sudah dikurung dalam kandang-kandang mereka. Apa yang mereka jadikan prinsip sekarang ini? Buatlah kandang sebanyak mungkin. Kandangnya dibuat dulu. Terkait dengan domba sesatnya, itu soal belakangan. Buatlah kandang sebanyak mungkin di mana-mana. Dombanya nanti akan kita giring masuk ke sana. Terus kita mau tinggal diam aja. Tinggal di masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lapar makan. Mulai la ilaha illallah, lapar makan. Tiba-tiba di samping kiri kanan kita berdiri tempat ibadah non muslim. Tiba-tiba kita dengarkan ponaan kita menjadi non muslim. Tiba-tiba tetangga kita kemudian kebaktian yang kemarin sore kita masih sama pengajian. Terus itu tanggung jawab sopo? Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, Bang. Tanya lagi. Tunggu bentar, Bang. Silakan. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya tentang ISIS. ISIS itu Islam apa Kristen? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini bukan Islam, Bang. Sebelum ke ISIS, sebelum Anda membahas tentang ISIS, jauh sebelumnya yang memporak-porandakan, yang meninggalkan kuburan 40.000 jiwa di setiap hampir provinsi yang ada di Nusantara ini, itu agama apa? Saya tanya sama saudara. Kafir. Jadi ISIS itu kapan? ISIS itu buatan Amerika. Kayaknya dia bukan muslim ini. Mana ada di Al-Quran perintah untuk membantu ISIS? Mana ada perintah memerangi orang? Tunjukkan. Kelihatan sekali Anda ini terlalu awam tentang Islam. Habis itu tampil sebagai hakim di sini. ISIS itu apa? Jangankan ISIS, bom gereja aja itu haram hukumnya dalam Islam. Kok jadi bawa-bawa ISIS? Tes aja dulu, tes Bunda. Berarti Coba, dia nyampe. apakah betul Anda ini jadi adalah ISIS Muslim? itu buatan Saya tanya dulu, apakah Anda orang betul-betul Amerika Muslim? ya, Bang? Saya tanya dulu, apakah Anda itu kayak Muslim? bom Bali. Saya tanya dulu. Apa aja, Bang? Saya tanya dulu, apakah Anda benar-benar Muslim? Bang, yang bom Bali. Saya apa tanya tuh, Bang? dulu, apakah Anda benar-benar Muslim? Nyamar dia. Kafir, nyamar. Oh, panas deh ya.
Saya benar-benar Muslim, Bang. Muslim saya. Buktikan kalau Anda Muslim. Buktikan. Ya, Saya baca ayat, Anda lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lanjutkan. Gak bisa dia bang. Robot kau, jangan lupa bernapas. Oh, 2 kali weh guruna bikin terdiam. Jangan lupa bernapas, robot kau. Nyatanya dia nyamar sepertinya, Pak. Jangan nyamar-nyamar deh. Robot kau. Anda ditunggu. Kabur. 1, 2, 3. 1, kabur. Kau masih Mana ada, dalilnya? Mana? Buktikan Anda seorang Muslim. Kabur. 1, 2, 3. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Lanjutkan bacaannya. Hah. itu. Udah itu Al-Baqarah. Silakan. Kabur. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kau warahmatullahi punya taala koma, ngapain wabarakatuh. masuk koma orang kau Rasid? Enggak, belum buka. Ini yang mau buka ntar. Cuman ini aja, greget aja sama makhluk kayak begini. Ini kuman-kuman dari mana lagi sih ini? Pak, siapa yang ngajarin main Diam TikTok dulu. sih, Pak? Tunggu. Biar Bang Jum Tunggu aja dulu, dia tunggu ngomong. dulu. Udah. Diam Dia dulu, dulu Rasid. dah, Bang. Nanti ku sepak kau, diam kau. Ayo, robot. Anda paham ya? Saya tanya kepada saudara ya. Di Islam itu ada lembaga Majelis Ulama Indonesia. Yang punya hak paten menegur kami ketika kami salah adalah mereka, bukan saudara. Jangan nyamar-nyamar, Pak. Percaya dengan Yesus. Dia lagi Yang nengok ngebom buku. pasar, yang ngebom pasar teroris di Republik Afrika Tengah itu apa tuh? Islam atau Kristen tuh? Dia lagi nengok Google. Tadi Bang Juma ngomong apa biar dia nyambung. Tadi saudara ya, kenapa saya tegas kepada saudara? Karena saudara memfitnah kami di sini, mencaci. Itu yang saya tidak suka. Kami tidak ada mencaci di sini. Kalau Anda tanya Bible pada kami, insya Allah kami bantu. Yesus netek, Yesus menjadi mayat, apalagi Yesus mati tergantung dengan cara terkutuk. Kami punya data. Itu bukan mencaci itu. Menyampaikan pola kebenaran berdasarkan dengan kitabnya teman kita Kristen. Justru kita menyayangi mereka. Anda melihat kemungkaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ada kemungkaran di depan saudara. Anda tidak tegur. Islam apa saudara ini? Islam kata itu. Om. Kenapa bawa ISIS? Malu sama Islam. Iya, dengan Anda bertanya ISIS, dengan Anda menyatakan bom Bali, itu sudah mencerminkan siapa Anda. Saya belajar. Saya tanya sama Anda, saya dari psikologi pendidikan. Anda ngangkat bicara satu kata pun saya udah ngerti, udah paham. Masya Allah. Ngerti ya? Tanya tentang bom Bali, apa maksud saudara menyatakan itu? Kalau bukan untuk menghinakan Islam, untuk apa? Ya pelakunya kayaknya. Untuk apa Anda menanyakan bom Bali? Dia pelakunya. Untuk apa? Untuk memuliakan Islam atau untuk menghinakan Islam? Menghinakan itu Gurunda. Untuk apa Anda bawa ISIS? Untuk memuliakan Islam atau menghinakan Islam? Kafir dia Bang, kafir. Disuruh baca Quran pun kayak gini cara saudara. Pada Al-Quran, Al-Baqarah itu adalah bacaan dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, itu dia mau ngaji. Silakan ngaji. Ya, silakan saudara ngaji, silakan. Silakan. Ayo Pak, kamu bisa. Ayo. Malu kan Pak? Malu kan? Ngaku-ngaku. Emang dia mau Malu kan? bilang mau ngaji tadi nggak kedengeran? Kan dia nggak di Iya. Dia ngomong tadi tuh. Jadi saudara saya, kalau saudara Muslim,
Kalau saudara ini adalah saudara muslim, ya, jangan lupa pertama pondasi Islam itu dibangun, kita punya sahabat Rasulullah Umar, kita punya Ali bin Abi Thalib, kita punya Utsman, ya, kita punya Abu Bakar. Pola mereka di dalam berdakwah itu berbeda-beda, tapi mereka semuanya adalah cerminan dari apa yang kemudian Rasulullah ajarkan. Kita di sini juga polanya dari Quran. Karena kita sebagai umat Islam, kita juga menyampaikan itu. Cara untuk meluruskan besi yang bengkok memang dibutuhkan penegasan, ketegasan. Jangan kita biarkan orang itu tersesat. Sudah berapa banyak orang yang kami, alhamdulillah, bukan kami muji diri, Allah yang menilai itu semua. Dengan pergerakan kita di sini sebagai apologet, sudah berapa orang manusia yang kita manusiakan. Yang tadinya menghujat Allah, berhenti menjadi memuliakan Allah. Yang tadinya menghujat Rasulullah, sekarang memuliakan Rasulullah. Lantas saudaraku sendiri melakukan apa? Tiba-tiba nongol di sini, mengatakan kita mencaci. Gak ada yang mencaci. Saya yang mempertanggungjawabkan, teman-teman. Gak ada yang mencaci. Kita berbicara sesuai dengan fakta. Jadi kalau saudara adalah seorang muslim, tolong Anda belajar sirah nabawiyah. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam kaidah-kaidah dakwah. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW di dalam menyampaikan risalah kenabian. Bagaimana kemudian ketika Al-Quran memberikan mandat kepada beliau, bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Pola mana yang Rasulullah lakoni kemudian? Ya. Itu kalau saudara muslim. Tapi kalau saudara non muslim, jangan Anda praktekkan pola Paulus ke kami. Jangan. Nggak mempan bagi kami itu, nggak mempan. 24 jam kami di sini mempertahankan akidah. Asal saudara tahu, asal saudara paham. Bukannya kita di sini mencaci, tidak. Gitu ya, saudara Robert ya. Mudah-mudahan dengan berjumpa dengan kami di sini, sedikit Anda bisa melunak menerima bahwa dakwah di dalam Islam itu tidak serta-merta harus di masjid, tidak serta-merta hanya di pondok, tidak serta-merta dimanapun. Ingat, bumi ini adalah tempat sujud dan langit adalah tempat berdoa menengadah kepada Allah. Dimanapun bisa kita menyampaikan kebenaran. Oke? Gitu ya. Jadi untuk kemudian memperbaiki manusia, tidak cukup dengan mengatakan selamat pagi, selamat siang, perkenalkan nama saya Ratnasari Rantang Popo. Bukan. Kadang kita butuh penegasan. Kadang kita butuh kekerasan di dalam membentuk, menciptakan satu karakter pada pribadi seseorang. Apalagi kalau yang datang penghujat yang datang, kita melempem, gak bisa. Penghujat datang itu harus kemudian kita beri materi-materi yang berkesesuaian dengan karakternya dia. Pencuri ketika di penjara ada caranya untuk menginsafkan mereka. Pemerkosa ketika di penjara ada cara-cara. Jadi polanya itu sudah tersusun. Anda tiba-tiba datang jadi pahlawan, tapi pahlawan kesorean. Hanya bermodal kopiah, Anda mengatasnamakan robot, kami nggak takut. Anda menuliskan nama Anda juga malaikat maut pun kami nggak gentar. Nggak takut kami. Ya saudara saya, mudah-mudahan niat Anda ini baik. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan ini berasal dari ketidaktahuan Anda. Sehingga apa yang kita sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda renungkan, lalu kemudian Anda mentadabburi diri, ya belajar lagi, belajar untuk kemudian bagaimana kaidah-kaidah dakwah di dalam Islam itu. Oke? Masya Allah. Paham ya? Ya, Oke, thank you. Bang Silakan. Robot. Bang Andi yang jawab itu. Ya, Bang Robot, saya mau nanya kepada Anda. Kalau ada yang menghujat Nabi kita, menghujat ayat suci Al-Quran, dan seterusnya, apa yang Anda lakukan? Dia tidur. Robot, apa yang Anda lakukan?
diam gitu. Diam aja gitu. Tiba-tiba dia tuli ya. Nah, entar dulu Bro Rahman, Tertidur izin dulu dia. ya. Izin dulu ya. Nah, kalau ada ada yang dianggap kita suci di sebelah begitu, memakai istilah Islam, disalahgunakan, disalahartikan, dipakai untuk menipu. Apa yang Anda lakukan? Diam gitu. Terus kita ini berdiskusi, meluruskan. Anda memusuhi kami begitu? Nenekmu kiper. Kabur. Silakan ke sawah. Dari tadi saya bilang silakan ke sawah. Iya. Selesai. Ya. Padahal gue udah mau semprot. Dia pernah masuk ke room saya juga. Begitu juga. Malah naik. Begitu juga Gurunda. Udah pernah tak semprot. Malam itu Oten lagi itu ada oten. Iya lucu. Iya, banyak orang di atas, naik langsung. Daripada rusuh saya turunin yang lain, saya tinggal berdua. Nah, kayak begini persis. Tak kasih tahu apa segala macam, tapi lebih ke pribadinya sih. Nah, dia diem aja, diem. Oh ya udah kalau kayak gitu saya salah. Lah, kesini dia. Malah Gurunda yang didatengin. Astagfirullahaladzim. Makin-makin lah. WK2. Oten itu Bang Juma. Oke Gurunda izin pamit. Esti makasih banyak. Oh nggak ada Iya, sopan. iya, Dinda. Punya Komal masuk Iya. Komal orang nggak ada sopan kau. Ini baru mau buka. Turun lah kau turun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini aku mau tanya Bang, apa tanggapan Abang sama orang-orang yang menyamar kayak gini Bang? Injak lehernya aja udah. Kenapa? Iya, jadi saya kira jelas sekali ya. Kaidah yang mendasari kita ada di sini. Ya niatan kita itu, makanya kita harus selalu meluruskan niat. Tidak bisa. Iya. Tujuan mereka kan mau ini supaya kita nggak ada Komal lagi. Bahkan saya aja udah dilaporkan Bang ke Polda Sumut katanya Bang. Ya biasanya itu. Jadi memang ya ini resiko yang harus memang kita hadapi. Jadi pendewasaan berpikir dan sikap itu harus senantiasa diikutkan kepada setiap kita yang sebagai apologet. Nah, kalau ada yang kayak begini-begini, sekali-kali disetrika otaknya ya kan. Betul. Tambal. Tapi lucu Bang, aku dilaporin karena kasus aku bilang Tuhannya netek Bang. Gimana tuh Bang? Bukan disetrika otaknya, tapi kalau saya ketemu orang kayak gini, saya injak lehernya gitu aja. Dan jika kamu membalas, maka balaslah yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Nah itu Gurunda. Ngajiin iya. Gurunda. Tolong. Iya. Jadi sebelum ke sana ya dilaporin tadi dengan kasus apa? Netek, aku bilang Tuhannya netek. Waduh. Yang netek itu kan sisi kemanusiaannya katanya sih. Bukan Tuhan yang netek, tapi kemanusiaannya. Kan sudah sering dibahas itu. Ya udah nggak apa-apa kalau betul-betul dilaporkan. Nanti tolong dihadirkan anak bayinya. Yang netek itu. Gak ada bayinya Bang, udah Ya udah. diangkat ke langit. Udah berarti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dilaporin Bunda nggak bakal kena, dijamin sama Dewa. Iya. Nggak Karena cukup itu penjara. ada fakta. UTSI kegedean. Iya. Lagian kalau di penjara siapa yang mau coba? Makannya aja banyak, Bang. Makannya banyak. Kemarin ditraktir bakso semangkok. Cuci mulutnya tiga mangkok dia. Kapan lu Siapa traktir yang gua? mau? Orang lain maksudnya. Lucu aja. Kan kepada sebentar Bang Juma, si Edo kemarin yang kita syahadatkan itu alhamdulillah sudah dikoordinir oleh saudagar Bugis yang ada di sana. Di Seluruh Papua ya? biaya, iya di Papua, seluruh biaya sunat dan sudah berhubungan dengan pengurus masjid itu ditanggung oleh saudagar Bugis yang ada di Papua. Alhamdulillah. Masya Allah. Islam agama rahmat. Dan Oke, selamat siang beliau Cela. nanti ada waktu mereka akan memperkenalkan kita dengan saudagar-saudagar atau saudara-saudara Bugis yang ada di Papua. Begitu. Alhamdulillah. Oke, selamat sore Jedlau Halut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus wabarakatuh. ketiga laporannya adalah biaya sunatnya itu nggak mahal banget di sana. Kemarin katanya 1,5. Biaya sunatnya sudah dibantu di sini. Jadi MMCI Makassar tidak perlu repot-repot. Begitu Bang Juma laporannya. Alhamdulillah. Padahal baru saya rencana kirim cek ke sana 3,5 miliar. Nyunat apa bang? 3 miliar nyunat apa itu? Nyasar ke dewa itu ceknya. Nah. Dan kemarin pun alhamdulillah yang sahadat 2 hari yang lalu ya. Dia pun sekarang sudah belajar sholat. Alhamdulillah sudah memberitahukan ke dewa. Terus dia lantas pengen belajar ngaji katanya. Alhamdulillah. Itu ya. Alhamdulillah. Istiqomah aja. Dan kebetulan dia seorang Katolik dan dia sudah disunat. Malah dia pengen disunat lagi katanya, Bang Dewa boleh nggak saya disunat 2 kali? Oh nggak boleh kata dia. Itu Bang. Hidung. Hidung. Oke, J Halut, apa yang mau ditanggapi J Halut? Mohon maaf sebelumnya, saya nggak ada niat untuk berdebat karena memang saya orang Islam, alhamdulillah. Agama apa? Aku agama Islam. Ya udah, nggak berdebat, silakan. Saya tidak mau berdebat, tapi saya mau Maju sini, ayo. Wis, bukan. Lanjut. Sip, ayo bercanda. Bang, saya mau minta masukan dari abang-abang semua atau kakak-kakak semua yang ada di sini. Kasih saya pendapat bahwa kenapa ya sering orang meninggal itu dia muncul dalam mimpi. Terus saya mau butuh bagaimana cara supaya saya bisa bersedekah tapi atas nama orang yang sudah meninggal begitu. Silakan Abang dah. Butuh pencerahan saja sih. Jadi antara Pertanyaan singkatnya begini Bang. Bolehkah saya bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Pertanyaan Boleh. poinnya begitu sebenarnya. boleh. Iya. Ya, jadi ada hal yang kemudian perlu dipahami di sini ketika orang itu sudah meninggal dunia. Ya, itu udah terputus hubungannya. Karena antara orang yang sudah meninggal itu dengan alam dunia itu ada hijab, ada tabir yang kemudian menghalang. Jadi orang yang sudah meninggal ya tidak ada lagi hubungan dengan yang ada di atas muka bumi ini, terkecuali salah satu anak yang soleh itu ya bersedekah, berinfak, mengatasnamakan orang yang sudah meninggal. Dan kalau dia anak yang soleh, ya dia harus melakukan apapun yang terkait dengan kebajikan-kebajikan yang dilakukan itu diinfakkan untuk orang tuanya. Kebaikan dilakukan itu pahalanya itu dilakukan untuk orang tua. Ilmu yang bermanfaat ya seperti ini. Kalau misalnya saudara Dewa sudah meninggal dunia, ilmu yang disampaikan kepada para apologet yang lain ketika dimanfaatkan kemudian itu tetap mengalir pahalanya. Mereka kemudian melakukan hal-hal yang diajarkan oleh saudara Dewa ketika dia masih hidup, yaitu akan berimbas kepada Dewa. Maka kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Gitu. Amin. 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 Innalillahi Bang Dewa, amin. Bang Dewa kenapa Gurunda? Nggak enak ini contohnya ke dewa ini Bang Rek. Nggak enak ini. Contoh. Amin. Contoh banget. Amin. Contoh. Ya gitu, silakan aja bersedekah, berinfak sebanyak mungkin untuk orang yang kita cintai. Bahkan Anda bisa melakukan ibadah haji pun untuk mereka. Boleh. Terima kasih banyak. Tadi mimpi-mimpi apa tadi? Ada mimpi-mimpi tadi. Mimpi ketemu orang meninggal. Maksudnya Kak, orang yang sudah meninggal itu hampir 3 tahun, tapi setiap malam itu pasti datang gitu. Ke mimpinya Hi itu? Iya, ke mimpinya aku gitu. Oh, bisa gitu loh. Siapa yang meninggal ini, orang tua kah, Afwan? Iya, orang tua bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang pernah ya Alhamdulillah. yang namanya orang
yang kita sayangi, bahkan sekaligus orang yang kita benci hadir dalam mimpi kita. Ada terkadang seperti itu. Mungkin ini sih asumsi ya. Terlepas itu benar tidaknya, Dewa tidak tahu. Mungkin dia ada pesan untuk kita. Ada yang seperti itu, Mas ya. Tapi kita jangan terlalu percayalah, jangan terlalu dibenarkan juga, jangan tidak percaya juga. Begitu. Kalau Dewa pribadi sih tidak percaya sama yang namanya mimpi. Karena bagi Dewa, mimpi terkadang itu adalah tipuan setan. Itu bagi saya pribadi, Mas. Kecuali yang benar itu mimpi basah, itu benar kalau mimpi basah. Ya, Sama lanjut. paralon. Enggak, mimpi yang nyata itu cuma satu, ngompol. Lanjut. Itu aja Kak yang kutanyakan. Yang serem malah saya beberapa hari yang lalu. Mimpi ketemu Dajjal. Dajjal udah turun. Waduh. Aku bangun itu sampai deg-degan. Betul-betul terasa itu mimpi itu. Satsuki Dajjal. Orang-orang itu sudah banyak yang ikut terpengaruh gitu. Mau sembunyi dimanapun ketemu. Ini Satsuki, itu Dajjal palanya nyala nggak? Nah, itu Yesus yang kepala nyala. Oh iya, siapa tahu. Tapi kadang ada yang begini ya. Kita malam mimpi indah. Begitu kita bangun ternyata mimpi buruk. Udah ya. Contoh seperti ini ya. Mimpi indah itu kayak blokir permanen. Dewa mimpi dia meninggal. Itu kan mimpi indah. Pas Innalillahi begitu wa inna ilaihi rajiun. Mentang-mentang begitu Bang Dewa cuma masuk kasih ke contoh koma. ke Bang Dewa, terus Bang Dewa kasih contoh ke aku. Nggak senang kali kok Dewa. Pas begitu masuk koma ternyata masih hidup. Mimpi buruk berarti ini. Udah. Oke. Selamat sore Natalia. Selamat siang Natalia. Iya, sore. Iya, selamat siang Bunda. Ada apa, Bun? Bukan kau Natalia, itu di bawahnya ada Natalia. Kau diam. Oh, kok ikut-ikutan sih namanya Natalia gimana? Enggak, ini ada hanya Natolia itu. Oh, ada Natha. Yo, itu namanya Natha kok. Bun, bukan Nata, tapi Natha. Ya, itu kalau dibaca Natalia juga. Ada lagi live. Oke, Natalia selamat sore. Kores kena peringatan Kores. Iya, apa agama apa? Saya dulu agama Islam, tapi sekarang masuk agama Kristen. Oh, murtad. Oke. Sudah berapa tahun murtad? 1,5 tahun. Oke, coba bacakan Al-Fatihah, Mbak. Maksudnya? Iya, coba bacakan Al-Fatihah kalau baru 1 tahun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus saya kenapa pindah Kristen? Karena saya Sebentar. ya. Sebentar, Mbak Natali. Barcode-nya seorang Muslim, Al-Fatihah itu bisa ya. Barcode-nya seorang Muslim itu terletak di sholatnya. Apa Mbak Natali waktu menjadi Muslim dulu sering sholat ya? Oh, apa? Oh, tidak. Sholat saya. Oh. Baik, kalau misalkan Mbak Natali sholat, tentu Mbak Natali masih ingat yang namanya bacaan i'tidal. Silakan. Kenapa? Bacaan doa i'tidal. Tidak. Saya nih cuman mau bertanya gini. Enggak, saya tanya dulu bisa atau tidak? Tanya dulu. Saya tanya dulu. Bukan nyamar lagi. Enggak. Saya Satu-satu. enggak. Sebentar, Bunda Rama, sebentar. Saya selesaikan dulu. Sebentar. Enggak, saya gini nanti loh, Bang Zuma, nanti gini. saya jawab pertanyaannya. Mau Cuma saya pengen tahu. Kristen, mau Iya, saya nggak apa-apa. Islam. Enggak, diam dulu Bang Zumanya. Sini. Itu saya bukannya kan Bang mau Zuma. bertanya. Yang ngomong bukan Kenapa Bang sih Zuma, banyak interupsi bentar. Yang ngomong sama Anda itu ada nama Mahadewa. Iya, biarin Bang aja. Zuma dari tadi diam, paham ya? Wah, iya, Baik, Mbak. Baik, Ini sebentar kan Bu Natalia. Karena kita tahu. moderatornya kan Sebentar. Hotan. Sebentar. Sekarang saya mau Iya. naik Iya. itu karena saya mau bertanya. Ini, ntar dulu. Kenapa sih repot begini lama? Ini pertanyaannya, Bu. Ini kan baru 1,5 tahun.
Ibu Ya, kalau gini sudah loh, nggak bisa saya membaca kan- lagi itu, Ibu dengarkan dulu. Bilang aja lupa, saya nggak mau lagi. Jadi dengarkan pertanyaan orang dulu gitu loh. Kalau enggak, gini loh, saya naik kan kayak saya mau naik ini kan karena saya mau bertanya. Iya, karena Ibu tadi mengaku murtadin, makanya dites gitu loh. Jadinya panjang gitu kan. Jadi panjang urusannya. Gini loh, saya kan mau bertanya gitu loh. Iya, bertanya nanti dijawab. Saya ngedengar. Anda dites dari dulu, benar nggak Anda kemarin. murtadin? Gitu loh. Kafir nyamar. Suka nyamar-nyamar. Sebentar diam dulu yang lain ya. Kalau saya bisa Pertanyaannya Bang mengucapkan Dewa itu dijawab dulu, baru Anda bertanya. Biar jelas Saya Anda nggak- murtadin apa saya nggak bukan. saya nggak mau melakukan itu karena saya Karena sudah kalau begitu Anda bohong. Loh, Anda bohong. saya sudah pengikut Kristus, ngapain saya mau mengucapkan Kenapa seperti Anda itu mengaku lagi? murtadin kalau enggak? Loh, enggak kan kalian nanya, terus saya jawab gitu loh. Ya kalau Saya Anda cuma mau murtadin naik baru ini. 1 tahun setengah sering sholat, masa lupa itu doa iftitah itu? Lagian tadi disuruh baca Fatihah mau, sekarang masuk iftitah nggak mau alasannya. Saya Saya nggak tidak. mau lagi, saya udah pengikut Kristus kan aneh. Itidal, Oh, itidal ya? Itidal Mas panjang. Sugi, dari Panjang kemarin itidal. saya kan melihat dari percakapan Anda nyamar. gitu kan. Cuma saya ini kan mau naik, ini karena saya mau bertanya. Bunda Rama, bentar. Satu aja yang Apakah- hadapi. Apakah kalian itu sudah tahu yang mana benar, mana Nah, salah? Ibu sebelum Ibu bertanya jauh, Ibu Kalian benar-benar bisa murtadin apa Ibu bohong? mengejat orang. Ibu benar-benar Itu murtadin apa Ibu kan- berbohong? Loh, saya tidak berbohong dengan saya sendiri. Oke, makanya saya itu sendiri. buktikan Anda tidak berbohong. Hanya diri Ayo buktikan. saya yang bisa tahu benar atau Oh, salah. nggak bisa, Kalian nggak tidak bisa, tahu, nggak bisa. gitu loh. Nggak Karena bisa. kalian itu bisa ngomongin masalah Kristen kayak gini, Islam kayak gini. Apakah kalian tahu? Dan kalian memahami arti Kristen tahu. itu kayak gimana? Oke. Udah tahu. Oke. Iya, Oke, Bang Juma makanya langsung. jawab. Kalian standby dulu, Bang Juma aja. Itu. Oke, Kalian sip, nggak sip. boleh seperti itu. Oke. Sama aja kalian menjatuhkan agama lain gitu loh. Oke. Agama Udah lain jatuh. Kalian dijatuhkan. tahu di Oke. mana surga, di mana neraka? Apakah kalian Oke. tahu? Apa kalian udah pernah ke sana? Oke Nggak ya. boleh seperti itu. Kalian sama Pernah, aja saya menjatuhkan pernah. agama. Anda- kalian Anda menjatuhkan boleh- agama kalian sendiri loh. Dengar dulu Mbak Natalia, sabar ya. Tadi Anda naik ke sini, Anda mengaku seorang murtadin. Boleh jadi Anda murtadin, tapi murtadnya Anda disebabkan karena Anda bukan Muslim, tapi Islam KTP. Kalau Muslim mustahil murtad, kan gitu poinnya. Sementara yang masuk ke surga, keselamatan itu adalah orang-orang Muslim. Iya, aku tahu Bang Zuma. Nggak, Iya. kalau misalnya saya cuman Muslim KTP, oke lah. Islam, bukan Muslim KTP, Iya, Islam KTP. Islam KTP, oke lah kalian bisa mengejat saya seperti itu. Oke. Tapi kalian bisa mengejat Kristen seperti itu dan Islam seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Nggak, Itu sama. agama mereka masing-masing. Mereka bisa. Anda juga demikian adanya. Saya kenapa memilih Kristen? Karena saya tahu. Ya, saya sendiri, diri saya sendiri, dan saya membenarkan Kristen pengikut Kristus itu sangat luar biasa. Dia Oke. tidak pernah menjelekkan baik, agama baik. lain. Baik, yang lain diam ya, Kenapa yang saya lain bisa diam. memilih agama Kristen sekarang. Saudara Natali, tenang. Saya sudah meminta guru-guru saya untuk diam. Saya yang paling junior di sini dalam hal ilmu. Tapi Sebab ya- apa? Kalau Kristen naik kalian langsung rombongan sabar, untuk Mbak. menjatuhkan. Setiap Sabar. orang naik Kristen kalian menjatuhkan, nggak boleh seperti itu. Sabar saudari Islam- Natali, kenapa saudari agama Natali, Islam sekarang terketuk Saudari- untuk mendapatkan saudari Natali, pembelajaran saudari Nasrani? Natali. Ya karena kayak gini. saudari Natali, oke. Tenang dulu. Giliran kalian di kayak giniin. Oh, kalian langsung dasar lo ngomong disuruh diam nggak mau dasar. Lah iya, Diam dulu kau. dasar kamunya Biar Sugi. saja. Kamu tuh Sabar sebenarnya dulu, sudah Napa. Sabar, kayak Mbak gimana, Natali. Ya, harusnya berpikir Mbak gitu loh. Natali, Cuma Mbak saya Natali. naik kayak gitu aja. Mbak Natali, Anda Terlalu tadinya banget Islam. kalian itu Oke, tadi Anda Islam ngakunya. Sekarang menjadi Kristen. Boleh dong kita tahu setelah Anda Kristen kebenaran apa yang Anda
Anda temukan di dalam. Oh, saya banyak banget kebenaran. Oke, sabar dulu. Saya banyak. Iya. Kita akan minta Banyak nanti. banget. Iya. Oke. Sabar dulu. Ini kita alhamdulillah kedatangan Mbak Natali yang akan menceritakan ke kita semua teman-teman muslim yang ada di bawah kebenaran yang dia sudah temukan di dalam agamanya yang sekarang. Nah, saya pingin kebenaran pertama. Tolong tunjukkan kebenaran pertama yang Anda temukan. Oke, sabar. Saya belum bertanya. Oke. Tolong tunjukkan bahwa Yesus mengajarkan orang yang menuhankan dirinya, menghambakan dirinya ibadah kepadanya, menurut Yesus itu adalah orang yang benar. Menyembah anak Maria, aku Yesus, adalah orang yang benar. Silakan Anda tunjukkan di mana pengakuan Yesus itu. Ini kebenaran yang pertama yang kami penasaran ingin tahu. Ya. Baik. Kebenarannya saya tidak memahami tentang Alkitab sebenarnya, karena saya baru masuk 1 tahun setengah. Udah, di mute dulu. Anda diam dulu. Anda menemukan kebenaran. Tunggu, sabar. Saya kebenarannya karena saya mengalami. Sabar dulu. Saudara Natali. Anda mengatakan diam kalau nggak mau di mute. Kalau Anda tidak mau di mute, diam. Diam dulu, saudari Natali. Mbak Blogger tolong di mute. Saudara Natali, Anda mengatakan Anda masuk Kristen dan Anda sudah menemukan kebenaran di sana. Pertanyaan saya, ini bukan kebenaran dari versi Anda, karena Anda nyaman di sana tidak melakukan perintah-perintah Al-Quran. Bukan. Yang saya tanya kebenaran versi Yesus. Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah. Kalau itu Anda temukan di dalam kitab Anda sekarang, ada pengakuan Yesus seperti itu, top, berarti Anda menemukan kebenaran dari Yesus. Tapi kalau yang kami minta kebenaran menurut Yesus, bahwa orang yang menyembah dirinya, orang yang mempertuhankan dirinya adalah orang yang berada pada kebenaran. Tolong tunjukkan ke kita di mana pengakuan Yesus itu. Absolut, silakan. Data yang kita minta, pengakuan Yesusnya, silakan. Silakan Mbak, buka mute-nya itu, saya mute. Buka Mbak Natali mute-nya. Ya, giliran Mbak Natali lagi, silakan. Ya, saya nggak mau ngomongin masalah Islam itu kayak gimana, Kristen kayak gimana. Ya, saya memilih jalan saya sendiri mengikuti pengikut Kristus karena diri saya sendiri. Dan saya mengajak keluarga saya untuk ikut pengikut Kristus karena mereka kebenaran, sendiri. kebenaran yang Anda maksud tadi dari Yesus, Mas. Kebenarannya, iya. Kenapa saya bisa memilih agama ini sekarang, pengikut Kristus? Karena kan saya sudah lama ini orang tua saya sakit, ya saya berdoa. Kebenaran dari Yesusnya, Mbak, nggak usah cerita curhat tentang Yesus apa tentang keluarga Anda. Saya minta kebenaran dari Yesus yang menyembah beribadah kepadaku adalah benar. Silakan. Alkitab mengajarkan, mintalah maka akan aku berikan. Di mana tertulis itu? Ketuklah maka akan dibuka. Di mana tertulis? Apa? Di mana tertulis di dalam kitab? Mintalah. Di mana itu tertulis? Di apa namanya, di Alkitab lah. Iya, di mana tertulis supaya kita paham. Supaya kita paham ruang lingkup pengajaran Yesus itu seperti apa maksudnya. Bang Zuma, silakan. Saya sudah bilang, saya tidak memahami tentang Bible. Terus kenapa Anda ngomong tentang Bible kalau begitu? Dengan Bible. Dan saya bukan menjatuhkan agama Islam atau agama Kristen. Saya ini bilang kenapa saya mengikuti pengikut Kristus ya, karena saya benar-benar dapat kesaksian memang kebenaran gitu loh. Yesusnya maksudku. Dan saya kenapa diri saya marah dan gejolak. Enggak usah ngamuk. Kayak gini. Enggak usah ngamuk. Yang kita minta kebenaran dari yang kita minta kebenaran dari Yesus, Mbak. Yang kita minta kebenaran dari Yesus. Bukan asumsi ya.
Kenapa kami sekeluarga bisa pindah? Ya, Ya karena itu derita Anda, itu derita Anda. Bukan itu yang kami minta. Itu derita saudara. Yang kita minta itu pengakuan kebenaran Yesus, beribadah menyembah kepadanya adalah sebuah kebenaran. Kebenaran ini. Kenapa Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan. Oke, Matius dengarkan. Giliran saya. Yang Anda baca itu pengakuan Yesusnya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Yesus yang mengabulkan atau Bapa yang di surga? Jawab. Yesus. Hai, inilah yang saya katakan di dalam Al-Quran. Dengarkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka, tapi mereka tidak sadar. Ini dalil di dalam Matius. Mintalah maka akan diberikan. Sabar. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi ternyata yang melakoni itu, yang mengabulkan semua itu adalah Bapa yang ada di surga. Apabila Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di situ adalah Tuhan Bapa yang di surga. Matius 7, satu perikop Anda baca. Jadi bukan Yesus yang mengabulkan. Bukan Yesus, saudariku. Yang mengabulkan itu adalah Bapa yang di surga. Gugur Anda ya. Berarti kebenaran yang Anda katakan tadi itu adalah kebenaran yang tidak benar. Itu bullshit, kebohongan. Silakan. Kebenaran yang sangat luar biasa. Silakan. Satu kebenaran yang Anda maksud sudah gugur, ya. Enggak lah. Apalagi ada lagi kebenaran yang kedua, silakan. Tuhan Yesus Allahku, pokoknya itu aja. Itu deritamu, kita nggak peduli. Yesus itu Allahmu, Yesus itu Tuhanmu. Itu derita Anda. Yang kita minta Anda seorang murtadin. Anda seorang murtadin. Katanya Anda mendapatkan kebenaran. Kebenaran yang Anda dapatkan kemudian adalah kebenaran yang Anda dapatkan adalah mintalah akan diberikan. Carilah makan kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ternyata di mute dulu, tolong host di mute dulu orang ini. Dia seorang murtadin. Jadi tolong gantian host bicaranya, Bu. Gantian bicaranya. Ya, Anda lanjut. mencoba untuk menipu di sini. Kami mencoba menjelaskan kebenaran. Anda melakukan penipuan. Anda mengatakan di dalam kitab kami, Yesus mengabulkan, meminta kepada Yesus akan diberikan. Carilah menurut Yesus akan mendapatkan. Ketuk pintu menurut Yesus akan mendapatkan dari Yesus. Tapi itu bohong, itu tipuan. Dari kitab Anda sendiri kami bisa membuktikan itu tipuan. Apa kata Yesus? Di dalam Matius 7 nomor 11, dari data yang Anda bawa. Yang Anda baca nomor 7. Yang saya baca selanjutnya nomor 11, satu perikop. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Apa Bapa itu? Tuhan. Apalagi Tuhanmu yang di surga. Tuhanmu akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lantas Anda mengatakan kebenaran itu adalah menjadi Kristen, menyembah anak Maria. Sementara anak Maria mengajarkan meminta kepada Tuhan Bapa yang di surga. Lalu mana kebenaran itu? Start awal aja Anda sudah gagal. Ayo. Mungkin masih ada tipuan kedua, silakan. Intinya Tuhan Yesus saya bisa mengandalkan Tuhan Yesus, dan kalian sebagai agama Islam ataupun Kristen itu saling jaga toleransi. Mereka punya agama masing-masing. Kenapa sih kalian bisa menjatuhkan agama lain? Apakah kalian sudah benar? Dan diri kalian sudah benar? Kenapa curhat? Berbicara seperti itu? Nggak boleh, tahu nggak seperti itu? Kenapa curhat? Apakah Bang Juma seutuhnya sudah benar? Alhamdulillah. Ketika saudara dengarkan. Ketika saudara tampil sebagai murtadin, menjual Yesus, ketika kemudian Anda hadir di sini menjual Yesus dengan mengatakan Yesus yang mengabulkan doa, alhamdulillah saya bisa membuktikan itu adalah tipuan. Puji Tuhan. Ini tipuan.
Gak peduli. Gantian, Bu. Puji Tuhan Bu, yang gantian sangat bicaranya, Bu. baik. Tuhan Gak sangat peduli. baik sama diriku dan Mau keluarga. satu Indonesia murtad mengikuti Anda nggak peduli bagi kami. Ya, Silakan. jadi makanya jangan pernah menjatuhkan agama lain gitu loh, Bang Johan. Tetapi saudariku, Anda Nggak yang boleh sedang kayak Anda gitu. yang sedang menjatuhkan agama saudari. Seakan-akan Anda ya, yang menjatuhkan seakan-akan kalian agama itu saudari. menjatuhkan. Seharusnya Kita kalian buktikan mengajarkan sekarang. toleransi Ntar dulu ya. gitu loh. Ntar dulu. Natali, Saling Anda toleransi. Ibu Natali stop dulu. Jangan gantian bicaranya. Natali bicara dulu deh. Saya kasih waktu 1 menit. Saling Silakan. toleransi. Saya tidak menjatuhkan agama lain loh. Agama Buddha, agama Kristen, agama Islam. Itu sama aja. Istilahnya mereka menganut agama mereka, kepercayaan masing-masing. Seakan-akan kalian menjatuhkan Kristen, menjatuhkan Yesus, karena kalian tidak mendapatkan kesaksian. Makanya kalian bisa berbicara seperti itu. Kena kau nipu-nipu. Saya tidak menjatuhkan agama manapun. Cukup ya. Oke, Anda diam, Banju nggak bicara. Anda diam. Dengarkan Saya baik-baik. mau turun. Saya mau. Jangan turun dulu, dengarin dulu orang dong. Ini terlalu banget sama agama Sebentar, Kristen Anda diam gitu dulu. loh. Jangan nangis. Udah stop Apakah dulu. kalian benar? Anda bisa diatur nggak? Sampai ujung kaki. Anda bisa diatur nggak? Itu seperti itu. Ajaran Paulus. Stop dulu. Di mute dulu Pak Esti. Di mute. Ya, Oke. Bang Tuma lagi. Anda Oke. diam situ. Giliran dengarkan saya. Sudah benar Dengarkan saya, diri kalian. Mbak Natali, dengarkan. Jadi pola yang Ibu bawa ini meninggalkan Islam tanpa mengetahui Islam, masuk ke Kristen tanpa tahu Kristen itu kayak apa, hanya karena kesaksian begini begono. Anda lihat orang ateis itu, orang ateis mereka tanpa berdoa pun kehidupannya Saya tercukup. nangis karena saya bersedih karena saya Sabar. Dulu gantian bicaranya Sabar. Ibu. Sabar. Gantian. Mau yang keluar dari mata Anda itu cendol, saya nggak peduli. Oke? Lalu kemudian makanya kalau kalian seperti lalu Anda mencoba, lalu Anda mencoba datang ke sini, naik ke dan sini. itu harusnya mengaca diri saya sudah benar atau enggak. Kok saya bisa mencoba? Bicaranya apa sih? Anda datang ke sini ingin meluruskan Aneh. katanya kan. Ketika Anda diajak diskusi, buktikan kebenaran yang Anda punya. Buktikan kebenaran yang Anda punya. Ini kesempatan Anda, ini kesempatan saudara untuk menyatakan bahwa ayo teman-teman ikuti aku murtad. Ini kesempatan Anda untuk memenangkan jiwa-jiwa bahlul yang ingin meninggalkan Islam. Ini kesempatan Anda. Nah, makanya dikasih ruang. Tolong kamu jelaskan. Anda kan sudah merasakan menjadi penyembah manusia. Pingin kami tahu bagaimana rasanya menjadi Kristen. Anda sudah ada di kubu sebelah. Kebenaran apa yang Anda bisa dapatkan? Oh, banyak kebenaran yang saya temukan. Kata Anda. Apa kebenaran itu? Oh, di dalam Kristen apa yang saya minta dikasih. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah pintu akan dibuka bagimu. Sudah kabur. Ini untuk edukasi yang dibawa. Edukasi yang dibawa ya. Jadi ketika Anda mengatakan kebenaran itu adalah saya temukan setelah murtad. Karena di dalam kitabku Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan kebuka. Ternyata yang dimaksud di sini mintanya bukan kepada Yesus, tapi mintanya kepada hakikat yang mengutus Yesus. Orang bahlul mana yang mau ditipu dengan pola itu? Ternyata Yesus sendiri mengatakan di Matius 7 yang Anda bawa, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Tuhanmu yang di surga. Tuhanmu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Selesai. Berarti yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Berarti Islam betul. Yang mengutus Yesus itulah Tuhan. Makanya kami tidak murtad. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang benar. Nah, sekarang 1 menit. Kalau saudara mengatakan ini kesaksian, saya menangis karena saya bersaksi gitu loh. Aku bersaksi, saudaraku semua jadi murtad, pamanku, tetanggaku, kucingku, ayamku semua jadi pengikut Kristus. Itu derita lo.
Lo mau poles apapun, seperti apapun, itu deritamu. Karena pola kebenaran itu bukan karena Anda minta, Anda dikasih. Kalau pola kebenaran itu, siapa yang minta kepada Allah, itu yang dikasih. Siapa yang kemudian benar imannya, maka dia yang dikasih. Maka tidak akan ada lagi orang Islam yang kaya raya. Atau kalau Islam yang benar, tidak ada lagi orang Kristen yang kaya raya. Tapi faktanya, Kristen ada yang kaya, ada yang miskin. Islam juga demikian. Lalu Tuhan itu yang mana yang benar? Ternyata Tuhannya Kristen memberikan ketika Kristen minta. Tuhannya Islam juga memberikan kepada Islam ketika umat Islam minta. Berarti Tuhan itu banyak. Tidak, tuyul. Tuhan itu cuma satu. Yang maha memelihara makhluk, yang maha memelihara ciptaannya, yang mencukupi segala apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya. Mau dia yang menyembah dirinya, mau yang ingkar kepada dirinya, semuanya dikasih. Itulah yang disebut Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman, pencipta langit dan bumi itu. Belum. Pencipta langit dan bumi itu Ar-Rahman. Mau Anda Katolik, mau Anda Protestan, mau Anda apapun itu, mau Anda Hindu, mau Anda Buddha, mau Anda Muslim, mau Anda kafir, mau Anda terkutuk, semua dikasih. Tapi yang disayang hanya mereka yang tunduk dan taat kepada Allah, ketuhanannya. Yang disayang itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Jadi jangan pernah coba-coba tampil di komal-komal Islam bersaksi. Kenapa kamu, Mbak? Kenapa, Mbak? Saya punya tai lalat di pinggir di pipi saya. Kenapa tai lalatnya? 2 bulan yang lalu masih sebesar kelereng, sekarang sudah sebesar bola kasti, EGP. Tetapi tai lalatku udah pindah hilang ke Tuhanku. Tuyul, kampret. Gak begitu pola kebenaran itu. Oke. Pola kebenaran itu, semua hamba itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kafir, mau apapun itu. Demikian, silakan. Oke, jadi sebentar teman-teman yang lain ya. Saya rasa juga semua Pak Desugi akan memberikan sanggahan, Bang Dewa apalagi tadi, Mbak Natali perlu juga begitu, Mas Kores juga iya. Tapi sebelum ke sana, Pak Sam sebentar ya, Pak Sam sendirinya. Bang Juma tolong diterangkan dulu dong. Apa murtad itu istilah dari mana dan apa arti murtad itu? Biar jelas di sana. Silakan. Prosetan. Bang Juma tambahin lagi, istilah apa itu murtad, dari mana istilah itu mereka pakai, terus artinya apa? Silakan. Iya. Jadi murtad itu adalah istilah yang berasal dari Islam. Itu secara tradisi yang punya kata murtad itu adalah Islam. Gak ada kemudian di dalam agama mereka itu murtad. Murtad itu ikut-ikutan bahasa yang ada di dalam kita, di dalam Islam. Ini tipuan. Mu'allaf, murtad, itu adalah istilah di dalam pengajaran kita umat Islam. Nah inilah hebatnya teman-teman Kristen ya. Suka menyamar-nyamar istilah-istilah yang ada di dalam ajaran agama Islam, diambilnya kemudian dihalalkannya, kemudian apa yang sesuka mereka, apa yang mereka ingin katakan, itulah yang mereka lakoni, itulah yang mereka sampaikan. Ya. Kalau di dalam bahasa Yunani, apa itu murtad? Apostasi ya? Apostasi ya? Iya. Ya. Exit, apostasi. Atau keluar. Bahasa Inggrisnya exit. Iya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Ya. Bahwasanya istilah-istilah Islam itu diambil kemudian seakan-akan bahwasanya mereka lah yang punya. Padahal kata apa tadi, murtad itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, orang yang berpaling, orang yang meninggalkan, orang yang keluar dari apa? Dari ajaran Shalom. Apa Shalom itu? Islam. Jadi kalau ada orang yang keluar dari Islam, baru disebut murtad. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217 kalau nggak salah, atau An-Nisa ayat 137, atau hadis Rasulullah Muhammad SAW, Bukhari, jelas itu tentang kata murtad. Nah sedangkan di dalam agama Kristen nggak ada murtad, cuman ikut-ikutan. Murtad itu di Islam, ketika meninggalkan Islam baru murtad. Oke? Nah kalau orang Kristen
keluar dari Kristen entah apa namanya, serigala gundul atau apa nggak ngerti aku. Silakan. Baik, terima kasih. Semua sebentar ya Pak Samya, semua teman-teman saya rasa ingin memberikan sanggahan dengan yang tadi. Apa argumentasi Natalia tadi ini 1 tahun setengah murtad exit dari Muslim katanya. Tadi pertama Bang Dewa itu memberikan teks. Bang Dewa silakan. Bagaimana harapan Anda tadi masalah memberikan teks? Bang Dewa ada tanggapan? Bang Dewa menjauh ke Pak Desugi silakan. Pak De silakan Pak De. Dilanjut dulu. Ya. Oke, terima kasih. Diam kamu Dewa, gantian. Kamu tadi nggak mau ngomong. Gantian. Ya. Jadi gini, saya melihat ini tadi mendapatkan sebuah pelajaran, ada orang munafik dan orang kafir naik. Saya lihat kok pola pikirnya sama gitu. Inilah yang dinamakan kaum sumbu pendek. Menuduh-nuduh kita menjelekkan agama orang, ya, mencaci maki agama orang. Tapi begitu dituntut apa buktinya? Mana buktinya? Kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu mencaci. Nah ini sumbu pendek. Padahal kita menerangkan semuanya itu pakai dalil. Baik berdasarkan Quran maupun berdasarkan yang ada di Bible. Nah seperti murtadin itu tadi. Katanya kita ini menghujat, merendahkan Yesus. Kita meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Bahkan kita membela ketika Yesus dituduh yang macam-macam oleh Bible. Dikatakan menyuruh muridnya mengambil keledai orang. Kita bela mati-matian. Itu konteksnya kita tidak sedang menghina Yesus. Justru kita sedang membela Yesus. Ini nggak benar ini Yesus dibilang begini nih. Nah, makanya kita tanyakan kepada mereka, ini kok begini? Karena dalam pikiran kita itu tidak mungkin seorang nabi kok menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin. Itu nggak mungkin. Nah kita tanyakan kepada mereka. Orang sumbu pendek mengatakan itu menghujat, mencaci maki. Padahal kita sedang memuliakan dia. Nah perempuan tadi ketika dites sama Bang Dewa kok nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa murtadin, kalau betul dia murtad, ini menunjukkan bahwa yang murtad dari Islam ini orang-orang yang nggak paham Islam. Masa orang Islam mulai dari sebelum balik, ya, kita sudah diajarkan bagaimana kita sholat. Itu tidak bisa hilang, apalagi kalau sudah kita hafal dari kecil, itu nggak bisa hilang. Apalagi cuma setahun. Apakah orang yang murtad itu auto amnesia? Langsung auto goblok gitu? Ya kalau lo gitu ya jangan murtad, karena kalau cuma jadi goblok jangan murtad. Ya, jadi saya melihat murtadin ini seperti saya umpamakan seekor babi ya. Seekor babi itu walaupun Anda taruh di taman, dia itu tidak terkesan dengan indahnya bunga. Warna-warni bunga, harumnya bunga, keindahan di taman itu sama sekali tidak berpengaruh. Karena sifat babi itu suka cari tempat yang jorok-jorok. Kalau babi itu ditaruh di taman, dia akan cari comberan di sekitar taman. Sudah tahu Islam ini agama yang begitu mulia, agama yang tinggi. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi, mulia, tidak ada yang sebanding dengan Islam, itu nggak ada. Mau dilihat dari segi apapun. Ya. Sangat realistis, sesuai dengan fitrah manusia. Kitabnya terjamin keasliannya. Ibadah-ibadahnya jelas ada perintahnya. Lah kok keluar dari Islam? Ya ini saya ibaratkan seperti babi ditaruh di taman. Dia tidak terkesan dengan indahnya bunga-bunga di taman. Dia justru nyari comberan di sekitar taman. Itulah murtadin. Ya, terima kasih. Oke, makasih Pak De. Teman-teman tentu memberi sanggahan masih topik yang tadi ya. Ada di sini Natalia mengaku murtadin 1,5 tahun yang lalu dites, tapi tidak ada memuaskan kan begitu. Mbak Dewa, silakan sebelum ke Mbak Natali. Silakan. Baik. Ada dua reaksi ya ketika manusia itu diberitakan yang namanya kebenaran. Yang pertama, orang pintar pasti akan merenung. Sementara kalau orang bodoh, jelas dia akan tersinggung. Tadi sudah terbukti ya. Yang namanya kita mengetes dia murtadin atau tidak, mengaku-ngaku murtadin atau tidak, apakah itu boleh? Boleh.
apapun yang orang Kristen ucapkan ketika bersaksi dia dari seorang Muslim pindah ke Kristen, silakan saja. Mengaku-ngaku boleh. Apakah seorang Mahadewa, seorang Bang Juma, seorang Bang Handi boleh dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah? Boleh mengaku, tetapi bisa tidak dibuktikan. Kan pembuktian kita ini, betul tidak? Yang namanya kita sidang saja, bukti yang bicara, jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti, itu namanya dongeng. Kalau misalkan dites dengan cara membaca surah Al-Fatihah ataupun 2 kalimat syahadat, betul kata Bang Juma, burung beo juga bisa diajarkan seperti itu. Karena barcode-nya seorang Muslim itu adalah sholatnya. Ketika Dewa tadi menanyakan doa i'tidal, dia tidak tahu, jelas orang ini bukanlah Muslim. Walaupun benar dia itu Islam, jelas Islamnya Islam KTP. Karena Islam, yang namanya Islam, tidak mungkin yang namanya pindah agama. Andaikan di Islam ada kesalahan, tidak mungkin mereka langsung menyembah manusia. Pasti mereka akan menjadi seorang ateis. Itu dari Dewa ya. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian dari umat sebelah. Ketika Dewa berdiskusi itu, dia mengaku sebagai dia pesantren 6 tahun. Tetapi ketika Dewa tanya doa makan, dia tidak tahu. Apa ini? Apa ini yang diajarkan sama pihak mereka? Bayangkan ya, pesantren 6 tahun ditanya sama Dewa, doa makan tidak tahu. Ditanya sama Dewa sholat subuh katanya 2 rakaat. Sholat subuh katanya 3 rakaat. Kata Dewa, ini apa ini? Jadi tolonglah, jangan tipu-tipu kami seperti itu. Umat Muslim, umat berakal. Kalau ada dari Muslim pindah ke agama yang lain, jelas akalnya sudah hilang. Bukan soal urusan perut, ataupun bukan soal urusan di bawah perut, tetapi akalnya sudah hilang. Kenapa? Karena Muslim hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal, bukan tidak berakal seperti dia. Itu aja dari Dewa mungkin ya. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Kembali ke tanggapan dulu ya. Teman-teman Kristen yang ada di bawah silakan naik. Kami menunggu Anda untuk diskusi. Mbak Natali, ini sama nama Anda nih, mengaku murtadin. Ya, ini mualaf, bagaimana nih pendapatnya? Silakan. Iya, alhamdulillah ya. Tadi dapat hiburan ya. Ada orang yang ngakunya murtadin, namanya Natalia juga. Tapi aduh, bedalah sama aku ya, alhamdulillah. Karena gini, memang benar ya. Di Islam itu untuk orang yang berakal, orang yang mau berpikir ya, udah jelas. Tapi kalau orang yang menuhankan manusia, itu gini. Syaratnya satu, dia nggak punya akal untuk bisa menuhankan manusia. Dan untuk berhenti menyembah manusia, berhenti menuhankan manusia, syaratnya hanya satu, jangan bodoh. Nah, tapi kalau untuk masuk Islam, untuk tetap di Islam, itu syaratnya ya hanya hidayah, seperti itu. Jadi saya nggak banyak komentar macam-macam, nggak banyak komentar aneh-aneh juga. Yang pasti di sini semua pasti tahulah gimana murtadin dari dulu nggak pernah ada yang beres. Pasti mereka udah kehilangan akal. Itu aja Bang Handi. Anda berani nggak dites kalau Anda adalah mualaf? Berani dites? Oh berani lah, berani banget. Ya gitu dong. Tadi nggak berani dites loh, ngocek melulu gitu ya. Tapi is okay, kabur juga ujungnya gitu. Yang lain silakan, Bunda Rama, Mas Kores belum memberikan tanggapan? Sebelum kita kembali ke topik, Bunda Rama ada tanggapan? Bang Kores, kita harus adil, silakan. Iya, aku sedikit ya. Saya sih lebih kepada ini ya, yang dia terapkan tadi itu ya ajaran Paulus ya, aku tengok ya. Itu pada Paulus itu. Kalau dia ngaku murtadin itu saya sanksi. Ya ajaran Paulus. Apa kata Paulus ya? Kalau dengan dustaku, ya kan? Dusta tadi dia. Kalau dengan dustaku kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa engkau menghakimiku? Akhirnya dia sedih nangis. Tadi dia sedih kan kita tanya-tanya dia, artinya dia merasa dihakimi. Tapi kan dia berdusta. Itu yang dia jual di sini, ajaran Paulus. Ya, jadi dia bukan pengikut Yesus ya, pengikut Paulus yang diterapkan. Terima kasih. Oke. Hostnya juga seorang mualaf. Bagaimana host tadi mengaku murtadin, katanya nggak ada apa-apanya. Gimana host? Ya itu dia ya, tadi dites Bang Dewa baru 1,5 tahun. Saya dari tahun 2007 mualaf masih ingat ajaran Kristen. Ya. Dan tadi Bang Juma juga meminta dalil tentang kebenaran agama Kristen itu. Dan dia tidak bisa membawa dalil itu, datanya. Karena apa? Karena memang di Kristen tidak ada
dalil mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Justru saya ya, justru yang menguatkan saya mualaf itu ya ini. Tuhannya satu di Islam. Kalau di Kristen kan Tuhannya dua. Terkadang juga saya berpikir doaku itu pantesan agak dikabul-kabulin. Ternyata selama ini aku mintanya sama manusia. Bener. Mikir juga di situ Ustaz, pantesan doaku ini selama ini gak dikabulin. Mintanya sama manusia, ya kan? Sedangkan dia aja minta kepada bapaknya. Lah, itu dia tuh ya yang ngaku-ngaku murtadin. Udah Bang. Kalau Kan anak di situ bisa saya tes, masih hafal nggak? Matius, Markus, Lukas, nyanyiannya itu seperti apa coba? Saya tes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, Roma kedua Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika. Natali nggak hafal dia. 1 dan 2 Timotius, Hafal, cuma nadanya Titus, beda. Kalau nadaku Filemon. gini, Bun. Nada di gerejaku gini, Bun. Bun, kalau Apa? nada di gerejaku gini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kayak gitu loh. Jadi nadanya tuh lebih bergembira gitu. Oh, kayaknya Beda sama Ibrani, Bunda. Jakobus gitu. Hafal dong, Terus apa hafal. lagi Bang Handi itu Bunda Hesti sama aku udah lama juga masih hafal itu. Lagu apa persembahan hafal. Hafal. Apa Dalam lagi? nama Doa. Yesus, dalam nama Yesus. Oke, stop. Padahal gini ya. Sebentar Bunda Rama. Tadi kan udah. Jadi kalian berdua ini berani dites kalau kalian bukan mualaf abal-abal, betul? Iya Berani iyalah. dong. Oke. Kalau yang tadi Jadi kita murtadin kalau abal-abal apa bagaimana? Murtadin abal-abal, aslinya oten. Betul. Masya Iya, Allah. soalnya kalau kita membawa cerita latar belakang kita dari agama apa, itu kita harus pertanggungjawabkan. Jadi harus siap dites itu sih. Masya Allah. Bu Rama kenapa tadi Bu Rama silakan. Ya ini Aku padahal dulu ah. Iya, iya Yang tadi ditanyakan dipanggil nggak oleh- mau. Silakan. ditanyakan Iya. sedikit. Sebenarnya padahal yang ditanyakan oleh Bang Dewa itu kan i'tidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Itu kan sangat dasar ya kalau dalam padahal dia nggak tahu jadi dia palsu itu murtadin odong-odong. Oke. Lanjut. Ya, Kores tadi dikasih waktu. Ayo. Coba kalau beneran dari Kristen nih, Ukti Hesti sama Ukti Natalia, Ukti Khadijah. Coba lagu kalau mau masuk ke WC apa? Mana ada? Nggak ada lah. Oh nggak ada ya. Mas. Tadi lagu persembahan ada. Ada persembahan. Jangan nyanyi lagi live di YouTube. Oh ya. Kores tuh yang nyuruh. Oke, kalau Coba begitu lagu sebelum tidur udah, apa? udah. Nggak ada ya? Saya mengundang Oke. teman-teman di bawah ya, kalau ada teman Kristen silakan naik untuk diskusi. Kalau kira-kira nggak ada ilmu silakan naik untuk bertanya saja. Kita kembali ke topik ya. Tapi Ini tapi fenomena- Bang Handi, biasanya benar. orang kalau untuk mengetes dia pernah Kristen, dia ngetesnya kedua bapak kami, Bang. Oke, baik. Ada Mas Ferry. Mas Ferry, selamat Halo, sore ya. shalom. Selamat sore, Bro. Selamat sore. Kiapa ngana? Somakan ngana? Sudah. So, semangat ya. Baik. Pas banget. Coba ini Ferry Kristen asli nggak? Iya, asli dia Ferry Suwawa. Oke, coba doa ibu mereka coba. Enggak ada lo doa bapak kami ada. Oh bapak kami adanya. Oke, sip. Brother. Oke, Per, kita pakai topik ya. Topiknya adalah ya Per, ini topik fenomenal juga nih yang mungkin belum dibahas atau sudah dibahas begitu ya. Kenapa itu Kristen dan kenapa umat Islam itu ya mempercayai akidah mereka? Apa dasar mempercayai akidah masing-masing? Dasar yang paling fundamental apa begitu? Peri sebagai orang Kristen, kenapa Anda menjadi Kristen? Apa penyebabnya? Itu dulu, dan nanti Bang Juma atau Pak Desugi atau siapa, kenapa menjadi Islam? Apa penyebabnya gitu loh? Siapa yang nyuruh? Kan gitu. Dan seterusnya berkembang, siapa Tuhannya? Siapa yang nyuruh menuhankan? Dan apa benar itu Tuhan yang sebenarnya? Kira-kira Bang Peri bisa masuk di sini? Apa seperti apa? Boleh. Silakan. Boleh juga, ya. Ya, silakan gedein suaranya, dimulai dari Anda. Oke, salam, assalamualaikum. Selamat sore untuk semua ya. Kalau mau ditanyakan mengapa saya jadi Kristen? Jadi Kristen itu kan dari
Christ, ya, Christian. Christian itu berarti pengikut Yesus Kristus. Saya menjadi Kristen karena saya mengakui bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan yang bisa menjamin orang masuk dalam kerajaan surga. Saya beriman kepada Kristen karena saya meyakini bahwa satu-satunya jalan ke surga hanyalah melalui Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalaupun mungkin dari Muslim ya memang tidak percaya ya. Demikian juga tentunya keyakinan yang Anda imani ya sebagai orang Kristen tentunya kita juga tidak mempercayainya. Tetapi mengapa ya saya menjadi Kristen dan meyakini bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan karena itu tertulis dalam Alkitab kami. Ya kan? Kalau mungkin tidak ada dalil, tidak ada yang mendukung, ya bagaimana saya mau percaya? Ya. Dan memang iman itu kan apa ya? Timbul dari hati kita masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan iman kita kepada sesama kita. Tetapi ya kita juga boleh Ini dulu belum ke pemaksaan. Cukup sini dulu ya. Ya. Kita udah dapat poinnya kenapa Anda Kristen gitu ya. Cukup dulu ya. Oke. Oke, nanti kita masuk ke materinya. Siapa teman muslim mau mewakili? Bang Juma aja, apa seperti apa? Kenapa menjadi Islam? Nanti masuk materi tanya jawab. Silakan Bang Juma. Monggo. Biar Akhi Sugi. Di sini Azhar, Bang. Oke. Pade. Oke. Ya, Pade silakan. jangan makan aja, kerja Pade. Oke. Silakan apa pertanyaannya apa? Kenapa Pade masih Muslim? Kenapa Pade Islam? Apa yang mendasari kenapa gitu loh? Lanjut. Saya beragama Islam karena akal saya sehat. Ya, karena akal saya sehat, saya memilih Islam. Karena Islam ini agama yang sesuai dengan akal saya. Islam ini sangat realistis. Aturan-aturannya itu tidak bertentangan dengan logika. Ya, ketika kita disuruh sedekah, itu masuk akal banget. Ya, sangat masuk akal. Kenapa bisa kita disuruh sedekah kok masuk akal? Artinya kita itu hidup ini disuruh untuk saling mengasihi. Kenapa kita disuruh sholat? Masuk akal banget. Ya, itu sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi segalanya. Kita harus berupaya untuk memperbaiki kita dengan cara melaksanakan sholat. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Kalau sholat kita betul-betul ya karena Allah, bukan karena ria ingin dilihat orang lain, maka sholatmu akan memperbaiki dirimu. Karena di gerakan sholat itu melambangkan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Bang Andi. Sangat masuk akal. Dan satu lagi yang yang paling penting adalah Allah sendiri yang menegaskan bahwa Islam itu adalah tuntunannya, ajaran yang berasal darinya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu cuma Islam, nggak ada yang lain. Ya. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa Dialah Tuhannya. Inani anallah fa'budu hada sirati. Inani anallah la ilaha illa ana. Ya. Fa'budu aqimus shalah li dzikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan ketika dia Tuhan tapi nggak pernah ngaku Tuhan, itu nggak ada. Ya, kalau kita lihat bagaimana Tuhan-Tuhan di dalam kitab perjanjian lama itu mengaku, aku ini Tuhan, akulah Allahmu. Ya, tidak ada Allah lain selain aku. Harus ada penegasan seperti itu. Kalau enggak nanti iblis yang ngaku-ngaku, karena iblis ini bisa ngaku jadi Tuhan dia. Kalau Tuhan nggak ngaku, ya bisa ditempati iblis itu nanti tempatnya. Makanya Tuhan itu harus menjelaskan, ini aku, taat kepadaku. Nah, seperti itu. Monggo yang lain, lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Kembali ke Pak Ferry. Ini part pertama saja bahwa Anda menjadi Kristen tentu konsep ketuhanannya sangat jelas di Kristen, begitu juga Islam. Part kedua nanti diisi oleh Bang Juma. Bang Ferry jangan kemana-mana. Apa sih sumbangsi Kristen dalam mengisi kemerdekaan?
apa sumbangsi Islam dalam mengisi kemerdekaan? Ini part kedua untuk Bang Juma. Untuk part pertama dulu konsep ketuhanan Anda dulu, Fer. Kenapa Anda Kristen, konsep ketuhanan Anda kenapa? Seperti apa? Silakan. Oke, kalau hanya berbicara tentang bersedekah, ya saya kira semua agama mungkin mengajarkan bersedekah. Kemudian kalau juga berbicara tentang sholat, jadi semua agama sholat, ya diharuskan sholat, karena sholat itu kan sembahyang, ya. Sembahyang itu mendekatkan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan bagi Kristen doa itu atau sholat itu bagaikan nafas. Ya, kita bisa bayangkan ya, orang kalau tidak bernapas pasti dia akan mati. Demikian juga sebetulnya sebagai orang Kristen, kalau dia tidak berdoa itu dia mati rohani. Hubungannya dengan Allah di surga itu tidak terputus. Dan ketika dia tidak berdoa, setan mudah menggoda, dan akhirnya dia bisa berbuat dosa ataupun kejahatan. Jadi ya semua agama saya kira mengajarkan berdoa, Masukkan ke konsep ketuhanan, Bang Per. Iya, cuma mau tanggapi tadi. Kemudian berbicara tentang ketuhanan, ya kami meyakini bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, pencipta alam semesta, dan hanya Dia satu-satunya yang patut kita sembah dan muliakan, karena Dialah Dia ada pencipta, Dia juga adalah penebus, Dia juga ada penopang kehidupan kita, dan Dia juga adalah sumber berkat, ya, dan Dia adalah Maha Hadir, ya. Dan konsep ketuhanan kami juga jelas, ya. Sebagai orang Kristen saya meyakini bahwa kami memiliki Allah yang esa, ya. Yesus datang ke dunia ini tentunya Dia menjelma menjadi manusia, tetapi Dia juga adalah Allah, kemudian menjelma menjadi manusia. Tuhan menjelma menjadi manusia adalah mungkin, tetapi manusia menjadi Tuhan impossible. Saya kira demikian. Oke, cukup. Ya. Konsep ketuhanan, Tuhan menjadi manusia, esa namanya. Silakan Pak De. Iya, memang semua agama itu melakukan ibadah. Cuma yang dipermasalahkan bukan itu. Yang dipermasalahkan itu ada perintah dari Tuhannya tidak. Seperti yang saya katakan tadi, kita umat Islam sholat, ada perintah dari Tuhannya dalam Al-Quran jelas, kemudian dicontohkan oleh nabinya. Nah sementara kalau kawan-kawan Kristen ini dia beribadah tidak pernah dicontohkan oleh yang dia ikuti. Dan tidak ada perintah dari Tuhan itu sendiri. Nah kalau di Islam ibadah yang dibuat-buat seperti ini disebut bid'ah. Kalau Kristen mungkin nggak bisa ngomong bid'ah jadinya bidat. Nah, begitu ya. Lalu apa lagi tadi mengenai ketuhanan. Ya. Mengenai ketuhanan di Islam itu sangat jelas. Dan dalilnya juga jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu tunggal, satu-satunya, ya. Dia tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengannya. Nah sementara saya lihat apa yang diimani Kristen beda dengan apa yang ditulis di dalam kitabnya. Walaupun di kitabnya itu dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus sebagai utusan. Yang diimani Kristen Trinitas. Padahal Yesus mengatakan Tuhan itu tunggal. Tunggal itu bukan Trinitas. Bukan unity, bukan tunggal dia. Nah kemudian tentang pernyataan dia. Tuhan itu menjadi manusia. Nah di sini yang tidak logis. Bagaimana Tuhan mau jadi manusia? Sementara dia sendiri tidak pernah mengabarkan mau jadi manusia. Ini dapat dari mana? Memang bisa, Tuhan itu bisa jadi manusia, bisa kalau mau. Tapi ada yang menghalanginya. Yang menghalangi bukan kita. Ya, yang menghalangi sifat Tuhan itu sendiri. Sifat Tuhan apa itu? Tuhan itu sifatnya tidak seperti makhluknya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 43 ayat 10-11, tidak ada Tuhan terbentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan terbentuk setelah aku. Kalau kita lihat nanti di dalam Yesaya 29 ayat-ayat Yesaya 12 ya. Ayat-ayat Yesaya 29 ayat-ayat 16 kalau nggak salah itu. Tuhan itu di situ menggambarkan orang-orang yang menyamakan Tuhan dengan dirinya, ya, dengan ciptaannya itu digambarkan seperti priok disamakan dengan tukang priok.
Artinya di sini Tuhan itu tidak mau dibandingkan, tidak mau disamakan dengan ciptaannya. Tapi bagi Kristen Tuhan berubah seperti ciptaannya. Itu mustahil. Ya, kalau Tuhan sudah tidak seperti ciptaannya, tidak mungkin dia berubah seperti ciptaannya. Dan tidak ada dalilnya di dalam Bible bahwa Tuhan itu akan datang sebagai manusia. Itu nggak ada dalil, nggak ketemu. Nah, inilah membuktikan Islam itu agama yang betul-betul berasal dari Tuhan. Semuanya ada data, semuanya ada dalil. Nah, Kristen kadang ya asumsi sendiri. Tuhan jadi manusia, padahal Tuhan tidak pernah menyatakan diri sebagai manusia. Ya, mengatakan Yesus adalah firman, berasal dari firman. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma jadi manusia. Tapi mulut Yesus tidak pernah mengatakan itu. Aku firman yang jadi manusia, aku Tuhan yang jadi manusia. Yesus nggak pernah mengajarkan itu di dalam Bible. Lanjut. Kan tambah sedikit ya, saya tambah sedikit. Tapi Yesus pernah katakan. Ini si sebentar. Berasal dari surga. Sebentar, izin dulu Bang. Dengerin dulu lah. Cukup gitu Pak aja. Sibo Sasio dari ke Kristen ya? Saya dari Kristen. Ya, topiknya adalah yang mengenai konsep ketuhanan. Silakan. Saya beri waktu sebelum Ko Ferry, nggak apa-apa. Silakan. Kok di mute malah? Jadi kalau Anda katakan bahwa Allah itu tidak bisa serupa dengan ciptaannya, pertanyaan saya begini. Kira-kira bolehnya jadi apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kalau Anda bilang Yesus tidak pernah katakan dirinya bisa jadi Tuhan, tetapi di dalam perjanjian baru itu Yesus pernah katakan, aku berasal dari atas, aku berasal dari surga, dan kamu berasal dari bawah. Nah, itu perbedaannya begitu, ya kan? Dan dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, semua sudah dinubuatkan, gitu ya. Jadi apa yang kami imani, kalau Anda tidak imani ya cukup, begitu saja. Kami tidak pernah membantah apa yang menjadi sanggahan Anda. Kami juga tidak pernah mau terlalu mengototkan dengan apa yang kami imani, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, ya kan? Bahwa kami disuruh menyembah, sembahlah di dalam roh dan kebenaran, ya kan? Tidak perlu diajarkan ritual untuk bagaimana beribadah, bagaimana begini, bagaimana harus begini, bagaimana harus begini. Itu iman kekristenan, ya. Cukup kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Okay. Nah, yang kedua, yang aja dulu, ketiga, Bang. bahwa Yesus itu adalah Bapa, Allah dan Roh Kudus yang kami sembah. Dia adalah Yesus itu adalah pernyataan dari Allah sendiri yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Itu Yesus itu adalah pernyataan Allah sendiri dalam tubuh inkarnasinya sebagai manusia. Gitu. Cukup. Oke? Oke. Sebelum ke Pak De Sugi, dikelirkan dulu, yang Anda sembah Yesus atau Bapak? Dijawab dulu. Si Boasi. Yesus itu dialah Bapa, dia Allah, dialah Roh Kudus itu sendiri. Tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dibagi-bagi. Baik, terima kasih Anda Wanes, nggak apa-apa, Anda standby. Udah cukup. Silakan Pak De. Oke, saya komentari ya. Dia bertanya kalau tidak boleh jadi manusia, Tuhan harus jadi apa? Tuhan itu sifatnya kekal. Ya. Tuhan itu sifatnya kekal, artinya tidak berubah. Ya Tuhan tidak harus berubah jadi apa-apa. Kalau dia berubah berarti dia kehilangan sifat kekal. Ya, kekal itu artinya tidak mengalami perubahan. Baik itu dari muda, menua, mati. Itu namanya tidak kekal. Kalau dia kekal, dia tidak mengalami perubahan. Itu satu. Yang kedua, Yesus berasal dari surga. Ya, sebenarnya kalau lihat dari kata nabi, itu dari kata naba. Artinya berasal dari tempat yang tinggi. Ya, dicek dalam bahasa Arab apa arti kata naba. Naba itu berasal dari tempat yang tinggi. Wajar. Yesus berkata, aku berasal dari tempat yang tinggi. Aku berasal dari surga. Karena dia seorang nabi. Yang dia bawa adalah ajaran Allah atau ajaran Tuhannya yang berasal dari atas. Jadi ketika Yesus ngomong aku berasal dari atas, dia tidak berbicara tentang pribadinya. Bukan. Dia berbicara tentang ajaran yang dia bawa itu.
Sehingga orang-orang yang mengikuti ajarannya, dia juga berasal dari atas sama seperti Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 14. Segala firman-Mu telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya, tetapi dunia membencinya. Sama seperti aku. Karena mereka bukan berasal dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau para murid juga sama seperti Yesus bukan berasal dari dunia, bukan berarti murid itu langsung datang dari surga, bukan. Bukan juga Yesus itu berasal dari surga, bukan. Tapi yang dimaksud adalah ketika para murid mengikuti ajaran Yesus yang berasal dari surga, maka status murid itu sudah mendapat jaminan bahwa dia akan masuk surga. Sebagaimana yang Yesus katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Jika kamu percaya dengan apa yang dibawa Yesus, kamu masuk surga. Itu maksudnya ya. Yesus dan Bapa satu. Ini oneness sepertinya, bukan Trinitas. Nah, masalah pendapat Anda ini masih cakar-cakaran di antara kalangan Anda sendiri. Seharusnya ini kamu selesaikan dulu di kalangan Anda. Jangan dibawa keluar, selesaikan dulu. Apakah Yesus itu Bapa, benar-benar Bapa? Atau Yesus itu hanya firman yang jadi manusia sebagaimana yang diklaim dari Trinitas? Ya, antara oneness dan Trinitas masih cakar-cakaran. Bahkan debatnya itu lebih seru dibandingkan debat Islam dan Kristen, di mana di sana saling maki, saling caci, saling membidatkan. Ngeri, ya. Apalagi kalau zaman dulu, siapa yang tidak sesuai dengan ajaran dia dibantai, habis-habisan, dibakar hidup-hidup. Ketika Trinitas menyebarkan ajarannya itu penuh dengan pembantaian itu, ya kan? Nah, nubuat Yesus. Nah ini, saya tidak menemukan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Yesus dinubuatkan sebagai Tuhan. Tidak ketemu. Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan 18 yang diklaim oleh orang-orang Kristen bahwa dia ada itu untuk Yesus. Di situ juga tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Justru di situ dikatakan Yesus itu sebagai seorang nabi. Yang di situ dikatakan seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Dinubuatkan sebagai seorang nabi. Bahkan nanti kalau Anda lihat di dalam Matius 12 ayat 18, Yesus di situ dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai seorang hamba. Di mana Yesus mau dinubuatkan sebagai Tuhan? Itu saya tidak ketemu. Lanjut. Saya kan sudah dari awal. Anda mau imani, itu urusan iman sampean. Tetapi kami kekristenan, mau sampai bumi runtuh, kami tetap mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah Bapa bagi kami, Roh Kudus bagi kami. Sekarang begini Pak, Anda terlalu pintar mengambil ayat, membicarakan ayat di Alkitab kekristenan, tapi Anda nggak paham sama sekali apa maksud dan tujuan daripada isi firman Tuhan itu. Nol bagi saya. Bagi saya nol sekali pemahaman sampean tentang Alkitab itu. Jadi apapun yang sampean tuduhkan, loh jelas. Jadi jangan ada tertawa. Apapun yang Anda tuduhkan dengan iman kami, itu nggak ada. Masih di bawah telapak kaki saya. Anda jelaskan itu. Begitu juga pemahaman saya tentang Al-Quran. Ini kok menyerang pribadi. Keluarkan dalilmu, bos. Kalau masalah iman, jangan kau bawa ke sini. Karena saya nggak peduli kamu nyembah sandal jepit pun. Saya nggak peduli. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah data, bukan iman. Benar itu saya nggak peduli. Biar dulu Pak, biarin dulu. Di bawah kontak kulit saya kalau saya ganti itu. Cuma modal iman, aduh. Kamu panas. Kamu panas. Stop dulu, stop Bang. Bang, udah dulu. Dia nyerang-nyerang pribadi nggak enak. Stop. Kita butuh orang dulu. Ini sampah kayak gini dinaikin. Aduh. Stop dulu Pak, si Boasi. Stop dulu. Bang, hormati moderator lah. Oke, kita baik-baik loh. Si Boas. Gini aja Bang. Bang gini aja, dengarkan saya. Si Boas, kalau kamu lebih paham dengarkan saya ya. Sebentar Pak De. Dengan saya open camp tanpa buka Bible. Sebentar dulu, dengarkan saya dulu. Sebentar. Pak si Boasi, dengarkan dulu saya. Dengarkan saya dulu sebentar. Anaknya Bunda Maria itu Yesus atau Bapak? Anaknya Bunda Maria? Dialah Yesus dan Bapa. Kenapa?
Anaknya Bunda Maria Bapa atau Yesus? Yes, it's true. Jesus is the son of God. Saya nggak nanya itu, anaknya Bunda Maria, Yesus atau Bapa? Dia adalah Bapa, pernyataan dari Allah Oke. yang turun ke bumi. Baik, artinya Bunda Maria melahirkan Bapa. Jelas. Oke, Bunda Maria menyusui Bapa. Jelas. Dia berkanosis. Oke, Dia yang mati di tiang salib juga Bapa. Jelas, Bapa. Ada Alkitab katakan. Oke, "Aku telah mati." baik. Waktu Bapak mati di tiang salib masih ada Bapak? Oh jelas, masih ada. Rohnya tidak mati. Oh berarti Bapak banyak. Itu adalah roh. Oke, baik. Masuk Pak De. Masuk Pak De, masuk. Tanyakan ke Ferry. Saya mute dulu. Masuk Pak De. Tanya apa lagi tentang kekristenan? Kamu bilang apa lagi? Hujan, Bang Andi. Itu tanyakan ke Ferry, betul enggak itu? Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Bapa yang dilahirkan Maria. Oke. Saya tanya dulu, Makanya Bang Yesus Ferry. mengajarkan begini. Bang Makanya Ferry, Yesus mengajarkan begini. ya Anda diam dulu. Langsung Ini juga ada berdoa Kristen begini. hormati dong. Ada Kristen juga satu. Makanya Yesus ajarkan berdoa gini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Oke. Jadilah kehendakmu Waktu di bumi Yesus seperti di berdoa, surga. bro. Dengerin. Waktu Yesus berdoa, Yesus berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Bapa. Bukankah Yesus itu Bapak itu sendiri? Di dalam tubuh kemanusiaan dia wajib Mulai muter aja lu. Katanya Yesus adalah Bapak. Kenapa dia berdoa ke Bapak? Yesus itu penyataan Allah. Di dalam rohnya, di dalam Hop. Katanya Yesus adalah Bapak. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapak? Kenapa? Loh itu kan dia Katanya Yesus adalah Bapak. Makanya dengerin dulu kalau orang ngomong. Yesus adalah Bapak. Kenapa Yesus berdoa ke Bapak? Nah, saya jawab ya. Yesus berdoa kepada Bapa. Kenapa? Dalam tubuh kemanusiaannya, dia wajib berdoa. Tetapi di dalam rohnya itu dipenuhi dalam roh kepenuhan dia di dalam. Baik. Apakah dalam dengerin? Apakah fisiknya Yesus adalah Bapak? Oh jelas. Oke. Secara fisik dia itu adalah tubuh dan dari surga sendiri. Oke, jadi fisiknya Yesus adalah Bapak ya? Yesus adalah Allah dan Bapa. Oke, Gimana? Fisiknya Yesus adalah Bapak. Sekarang Yesus sudah kembali kepada keilahiannya. Stop, jangan kepanjang-panjang. Hop. Apalagi? Yesus adalah Bapak. Berarti Bapak berdoa kepada Bapak, betul? Jelas. Bapak berdoa kepada Bapak. Aduh. Begini, kamu pernah nggak bicara pada dirimu sendiri? Saya mau tanya, kamu pernah nggak bicara pada dirimu sendiri? Itu mah orang gila, Pak. Loh, kok kamu nggak pernah bicara pada dirimu sendiri? Nggak pernah saya ngomong sama diri saya sendiri. Andi Selebes, ternyata. Oh iya, berarti kamu kalau itu nggak bisa, itu bukan termasuk bicara diri sendiri, itu namanya introspeksi diri, Pak. Boleh introspeksi diri, manusia wajar introspeksi diri, tapi tidak bicara dengan diri sendiri. Kamu kalau bicara pada dirimu sendiri, aduh, aku pingin ya berhayal-hayal. Kamu pingin ya gitu ya berbicara pada dirimu sendiri. Aku pingin memberi. Oh, jadi Tuhanmu pernah berhayal? Oh, bukan. Kena lagi dia. Dengar dulu. Aku bertanya kepada Makanya lu jangan ambil contoh Tuhanmu ke manusia, bro. Jangan ambil contoh Tuhanmu ke manusia. Oke, sekarang kembali ke topik ya. Anda diam dulu, kembali ke topik. Bergumam pada dirimu sendiri ya. Udah diam dulu. Udah salah kamu nih. Oke, diam dulu. Kamu kalau bicara sama Tritunggal, kalah Tritunggal. Ya udah diam dulu sebentar. Sabar dulu, jangan panjang-panjang ngomongannya, diam dulu. Yesus itu Panjangan, bro. Oke. Apalagi mau Menurut Anda, yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria? Yesus. Anaknya Bunda Maria? Yesus. Tuhannya Bunda Maria? Yesus, semuanya Yesus. Yesus gala-galanya. Ya, kok kamu ketawa ya kan? Kamu ketawa kan? Ya udah. Yesus. Tapi Anda jujur, bro. Jelas Anda jujur. Yesus segala-galanya. Anda diam dulu, boleh nggak saya bicara sama Ferry yang Tritunggal? Silakan, saya diam, saya mute. Oke, makasih ya, bro. Thank you. Fer, gimana Fer? Ada tanggapan Fer? Halo, ya. Oke, silakan. memang Yesus itu adalah Allah sendiri, tetapi dia datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Kalau penjelmaan yang tercatat kan di Yohanes 1 ayat 14, itu jelas sekali. Jadi Allah firman yang nusul menjadi manusia. Ya, tapi menurut teman saya Anda yang tadi Fer, Yesus itu adalah Bapa, tubuhnya Yesus adalah Bapa, anaknya Bunda Maria adalah Bapa. Setuju?
mempercayai Trinitas ya, jadi Bapa, kemudian Yesus dan Roh Kudus itu adalah merupakan 3 pribadi, tetapi satu, ya, satu. Karena Kayaknya Anda nggak cocok deh sama si Boas ini. Beda dengan aliran Anda tetapi tadi. sama sebetulnya. Kami meyakini Yesus Beda. itu adalah Allah, tetapi Yesus itu adalah Oke, Fer, setuju nggak kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ketika dia menjadi Enggak, bukan itu. Yesus itu adalah Bapa. Ketika dia menjelma menjadi manusia, Yang mati di tiang salib Bapa. Setuju nggak, Fer? Dia sebagai anak Allah. Jadi dia sebagai Fer, anak Allah. ntar dengarkan saya, Fer. Setuju nggak yang mati di tiang salib adalah Bapa? Yang mati di kayu salib adalah Yesus. Ya. Adalah Yesus, nggak sama ini Kristennya nih. Ya tanya dia dong, sama Kristen ini. itu apa dia? Kalau Kristennya begitu ya terserah dia kalau dia Kristennya begitu. Emang gue pikirin. Ya lu edukasi dulu dong teman lu. Masa Kristen kayak gitu sih? Edukasi. Nggak perlu saya edukasi. Belajar Bible lagi dia. Oh begitu. Lu belajar Bible dulu, Fer. Lu salah lu. Terhitung lu. Kalau intinya kan ya Yesus itu adalah Allah juga. Jadi saya kira nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Oh nggak ada masalah ya? Iya. Tapi terhitung itu bidat loh menurut Wanes. Kalaupun itu pendapat mereka ya fine-fine saja. Kan keyakinan nggak bisa dipaksakan, bro. Betul, nggak bisa dipaksa. Betul. Ya udah kalau begitu. Anda berdua ini kayaknya. Pamit dulu ya, ada kerjaan dulu nih Bang Andi. Terima kasih. Oke, Minta bro. maaf kalau udah menyinggung perasaan. Nggak ada masalah bro, santai aja. Oke, thank you bro, nggak ada masalah bro. Oke, kembali ke Pak Ferry. Silakan, Pak Ferry sama siapa? Pak D masih hujan Pak D? Bang Juma udah bisa? Dengar. Wow, hujan gede di sana di Riau. Bang Juma udah bisa masuk? Bang Juma atau Bang Dewa? Apa siapa? Oke, kalau gitu santai aja ya Fer, sambil menunggu ya Fer. Lu kenapa sih jadi terhitung? Kenapa nggak Wanes saja Fer? Sebab saya meyakini Allah itu kan punya roh, Allah juga itu punya firman. Jadi nggak bisa dipisahkan antara firman, roh dan Allah. Ya, ketika Allah itu nggak punya roh, ya bagaimana dia mau hadir? Nggak bisa hadir kemana-mana dia itu. Kan roh itu nggak bisa dibatasi ruang dan waktu. Gini Per. Demikian juga firman, bagaimana Allah tidak punya firman. Roh di dalam diri Yesus itu roh dari Allah atau roh Allah itu yang masuk? Ya roh Allah tentunya. Ya, roh Allah yang masuk. Roh Allah yang masuk. Roh Allah. Ya, itu roh Allah ada berapa? Ya satu saja. Tetapi satu dia saja. hadir di mana-mana kan? Roh itu hadir di mana-mana. Per, kalau hanya satu roh Allah ada di dalam diri Yesus, berarti roh Allah ada dalam diri Yesus. Enggak lagi di tempat lain. Roh itu bahasa Indonesia yang benar loh. Roh itu hadir nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir di mana saja. Kalau dia masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, apa dia terbatas? Nggak bisa dibatasi. Terbataskah kandungan itu? Nggak bisa dibatasi. Jadi roh itu hadir. Kandungan Bunda Maria itu, ya, dia kan masuk dalam kandungan 9 bulan. Terbatas atau tidak? Ketika Allah berfirman itu, ya, ketika Allah berfirman kan itu serta merta ada, ya kan? Gini loh, Per. Bapak ini kan tidak terbatas. Roh Allah ini, roh Tuhan kamu ini tidak terbatas. Allah juga tak ya kan terbatas, gitu ya. tentunya. Sedangkan roh Tuhanmu ini masuk ke dalam diri Yesus. Tentu melalui rahim Bunda Maria baru ada di dunia. Dia pernah berada dalam kandungan 9 bulan. Makanya saya tanya, apakah roh Tuhanmu di dalam kandungan terbatas atau tidak? Gitu loh. Sekali lagi ya, seperti yang saya katakan tadi, roh Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan tentunya kami sebagai manusia tidak bisa menjelaskan secara detail ya seperti apa roh itu. Tetapi yang saya bisa jelaskan, bahwa roh itu roh Allah ya,
nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi secara terperincinya bagaimana kerjanya, ya saya manusia. Ya nggak Saya perlu bisa. diperinci. Gini aja, Anda jujur aja. Apakah roh Sang Pencipta ini, Tuhanmu ini pernah masuk dalam kandungan 9 bulan? Saya nggak tahu. Katanya ada roh Sang Pencipta dalam diri Yesus. Iya, tentunya. Ya, oke. Sejak kapan roh Sang Pencipta masuk dalam diri Yesus? Roh Yesus itu kan dia tidak punya tidak terbatas ruang dan waktu sebagai dia punya keilahian, tetapi sebagai manusia dia punya keterbatasan. Ya, sejak kapan roh Sang Pencipta itu masuk dalam dirinya? Sejak kapan? Kekekalan, sejak kekekalan. Oke, apakah waktu ada di kandung ini Yesus ada roh Sang Pencipta dalam diri Yesus? Sejak kekekalan pastilah. Enggak, saya nggak nanya kekekalan. Iya, Waktu Yesus dikandung, dengerin dulu. Waktu Yesus dikandung, Fer, apakah ada roh Sang Pencipta di dalam diri Yesus? Saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Tapi Allah itu kan kekal, rohnya juga kekal. Saya nggak nanya itu, bro. Iya, itu. Ini Anda pusing, Anda pusing ini menjelaskannya Tidak serius. pusing. Kalau saya tidak pusing karena memang ada yang Oke, kalau bisa begitu saya dijawab sampaikan, aja dengan ada yang jujur. tak bisa saya Fer, sampaikan. apakah di dalam diri Yesus itu ada roh Sang Pencipta? Dia itu adalah pencipta, pastilah. Oke, baik. Sejak kapan ada roh Sang Pencipta dalam diri Yesus? Oke, kembali lagi ya. Ketika dia datang ke dunia ini, dia kan sebagai manusia, tetapi dia masih punya sifat keilahian dan sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan, sifat keilahian kita bisa lihat secara kasat mata ya. Tapi ada tentunya yang nggak bisa kita lihat. Oke, baik, Per. Nggak bisa kita duga-duga. Karena Oke, hanya waktu Allah Yesus, gini aja. Waktu Yesus masih umur 1 hari sampai 12 hari, apakah sudah ada roh Sang Pencipta dalam diri Yesus? Dia datang sebagai manusia. Hah? Dia datang sebagai manusia. Jadi di waktu ada di dunia, Yesus belum ada roh Sang Pencipta di dalam dirinya? Tetap melekat ya, tetap melekat. Berarti ada roh Bapa di dalam diri Yesus? Ya, jadi 2 sifat yang tetap melekat pada Yesus. Baik sebagai Berarti sifat roh manusia Bapa dan pernah sifat melewati ilahi. kandungan, betul? Ya, bisa saja. Berarti roh Sang Pencipta pernah terkurung dalam kandungan, betul? Ya, bisa saja. Bisa saja. Apakah roh Bapa di dalam kandungan itu terbatas ruang dan waktu atau tidak? Roh Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Terbatas, bro. Kandungan itu nggak seluas dengan stadion. Tidak Sempit bisa, itu. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu saja. Anda yang membatasi, bro, Fer, karena Anda yang memasukkan. Tapi pernyataan saya, roh Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadir di Anda mana-mana. kan yang memasukkan, bro. Oke, mari kita cek saja. Mari kita cek. Waktu Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi, oke, apakah roh Sang Pencipta ke bawah atau tidak? Dia sebagai manusia tetap ada, sebagai sifat keilahian tetap ada. Memangnya Oke, artinya iblis bisa membawa yang menciptakan iblis, betul? Secara sifat kemanusiaan keilahian tetap ada. Iya. Ya. Maka iblis bisa membawa yang menciptakan iblis, betul? Iblis menciptakan iblis. Siapa iblis menciptakan iblis? Iblis Salah itu ciptaan, bro. Tidak ada iblis menciptakan. Tidak ada iblis yang menciptakan. Jadi iblis tidak diciptakan lagi. Iblis bukan pencipta. Tadi kan Anda bilang Iblis membawa. Kan iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dengerin dulu, Fer. Ya, iblis membawa. Ya, iblis membawa yang menciptakan iblis, betul? Yang menciptakan, maksudnya yang menciptakan iblis? Ya, hanya menciptakan iblis saja Tuhan. Ya, Tuhan. Iya. Oh, Nah, bagi kami bukan Tuhan yang menciptakan iblis. Terus siapa? Awal mulanya itu tidak ada iblis, tetapi dia sendiri kan, ketika dia di surga dia memberontak, akhirnya dia jadi apa? Yang tadi Jadi iblis itu ciptaan, Fer. Dari tadinya dia bukan iblis. Kan iblis nanti Iya, ketika dia mau dia berasal dari apapun yang jelas dia itu ciptaan, betul? Tetapi ketika dia memberontak baru itu dia jadi iblis. Tetapi Iya, tadinya tetap dia di ciptaan, dalam Fer. penjuru. Iya, Lu ribet banget sih lo, Fer. Iya, saya tahu itu.
Ya udah, kalau Oke, begitu iblis sekarang boleh saya membawa, bertanya? dengerin dulu. Oke, sampai berapa Iblis pertanyaan? membawa Saya Yesus, kasih Fer, dengerin dulu. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Ya, iblis ini ciptaan. Di dalam diri Yesus ada pencipta, ada Bapa di dalam diri Yesus. Iya. Jadi di sini terbukti iblis membawa yang menciptakan iblis ke gunung yang tinggi. Betul apa betul? Iya. Oke. Hebat kan iblis membawa Tuhanmu Iya. kemana-mana. Oke, ya. Sebelum saya jawab, Anda mau Ya. tanya berapa pertanyaan? Supaya saya juga ada waktu untuk bertanya. Iya, kenapa sih? Ini kan cuma Iya. intermezzo aja sambil oke, ini intermezzo sambil menunggu Pak Desuki oke. hujan. Jadi, Bang Juma masih ada apa tuh namanya? Ada telepon gitu loh. Ini kan intermezzo saya aja, jawab, Fer. Oke, saya jawab. Gitu loh. Sebetulnya kita tidak bisa memahami secara terperinci. Secara gampang harus dipersulit Mengapa, gitu. mengapa ya bisa terjadi demikian? Tetapi maknanya adalah Yesus mau menunjukkan kepada iblis bahwa iblis itu tak berkuasa. Kenapa iblis itu tak berkuasa? Buktinya kan dia dikalahkan. Yesus hanya berfirman, ya ada tertulis. Akhirnya kan 3 tahap pencobaan yang ditawarkan oleh iblis semua gagal. Nah itu menyatakan kan apa? Ya, menyatakan bahwa Yesus itu memang benar-benar punya ketergantungan yang penuh kepada Bapanya di surga. Itu sebetulnya makna ataupun pelajaran yang kita bisa ambil. Kenapa ya Yesus mau ke sana ya? Tetapi akhirnya kan pada kenyataannya iblis bisa dikalahkan. Nah disinilah pelajaran yang kita bisa ambil. Apapun upaya yang ditawarkan oleh iblis, kalau kita punya ketergantungan kepada Yesus, pasti kita akan menang. Oke, Dan Fer. itu sudah teruji. Dan itu sudah Fer. teruji, sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Fer. Jadi itu maknanya. Oke. Lanjut. Waktu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, kan di dalam diri Yesus ada sang pencipta juga kan gitu. Ya. Ah, Ya, sampailah sifat dia ke jadi gunung dia yang dalam- tinggi, itu jadi dia punya bersoal sifat- jawab. Ya. Apa kata iblis? Akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku. Kata iblis kan gitu. Ya. Yesus menjawab, enyahlah kau iblis, hanya kepada Allah saja Allah kau harus saja. menyembah. Begitu. Ya. Yang dimaksud Yesus yang disembah itu yang mana? Bisa dijelaskan, Fer? Oke. Kita harus pahami yang harus disembah itu adalah Allah ya. Yang Siapa mana? Allah? Yang mana? Allah adalah Yesus. Kenapa dia kenapa belum selesai jawab. Kenapa dia merujuk kepada Allah? Karena dia datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Nggak mungkin kan dia bilang sembah aku. Karena dia datang ke dunia ini adalah sebagai manusia. Kalau Yesus datang sebagai Allah, pasti iblis langsung hancur, lebur. Paham? Ya, Bang Mahadewa? Kalau Yesus datang sebagai Allah, pasti Nggak paham. Nggak pasti. Lu masuk dulu, Pak. Masuk, Pak. Pasti setan itu lebur, hancur Ya. lebur, Baik. berkeping-keping, tak Iya, ada iya, baik. sisanya. Iya, Ya, iya, kotorannya baik. juga hancur. Oh, kotorannya hancur ya, dijadiin pupuk dong kalau hancur. Ya, jadi pupuk. Begini, Betul. tadi ente mengatakan bahwa Allah tidak terbatas, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya. Betul ya? Nah, emang Allah ada di mana sekarang? Allah itu di surga. Di surga. Itu kira-kira antara surga dengan Allah lebih besar mana? Saya tidak bisa bayangkan sebesar apa itu Allah. Tetapi tidak bisa dilukiskan lah. Ya, baik, tidak Nggak bisa bisa dilukiskan. Iya. Tetapi ketika ente mengatakan Allah berada di surga, itu artinya Allah dibatasi ruang tidak? Surga itu kan juga kita tidak juga bisa bayangkan berapa besar surga itu. Iya, saya pengen nanya. Ketika ente mengatakan kalau misalkan Allah itu tidak dibatasi ruang. Ya. Pertanyaan saya, Allah berada di surga. Ya. Itu dibatasi ruang atau tidak? Itu sama dengan Allah di atas aras. Aras itu Lah, kan juga. jangan lari ke situ. Nanti dijelaskan. Sebelum saya jawab itu, saya akan kembali ke Allah itu bersemayam di aras. Aras Betul. itu tempat, ruang atau apa? Bukan. Ya kan? Bukan tempat. Apa Allah itu? tidak punya tempat.
Wah, aras itu Karena tidak ada Di satupun atas tempat. ars, sebentar, ayatnya bukan di ars, di arsi. atas ars, Ya, gitu ya. arsi. Iya, dia Iya, di tempat di atas arsi. arsi. Betul, Iya, arsi, di betul. atas arsi. Berarti itu Allah kan tidak- ruang. Itu bukan ruang Baik. atau tempat. Itu Jangan, bukan tempat atau ruang. bukan Ah, tempat, itu. bukan. Di Itu atas ruang ars. itu. Di atas Eh. arsi tetapi itu ruang. Ente gimana? Ente mau nanya soal Islam atau gimana? Ya, saya bandingkan juga dengan ajaran Anda. Baik, Masa Anda- siap. masa Apakah nggak di bisa atas ars, dibandingkan? di atas ars itu tempat? Bukan. Allah tidak bertempat. Tidak ada satu tempat pun yang bisa menampung kebesaran Allah. Ya? Brother. Apa brother? Apa brother? Allah itu berada di atas singgasana. Ketika kiamat datang, ada 8 malaikat akan menjunjung singgasananya. Allahnya di Ini- mana itu? Ini sebentar, Ada ayatnya ini itu, ente brother. bahas apa? Bahas Islam atau bahas Kristen? Kita bisa bahas Islam, bisa juga bahas Kristen. Baik, saya tanya ke Kristen dulu ya. Saya tanya ke Kristen Iya. dulu. Ketika ente mengatakan Allah tidak dibatasi ruang dan waktu, Allah berada di surga. Dibatasi atau tidak itu dengan ruang dan waktu? Dengan ruang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu terbatas, ya. Yes. Ya, tetapi memang Allah di surga. Ya, Ya Allah di surga. Lebih besar mana antara Allah dengan surga? saya tidak bisa bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan. Ya, saya tidak bisa bayangkan. Karena apa? Baik. Ya, Alhamdulillah, karena apa? Iwan Pilah. Karena apa? Alhamdulillah, Iwan Pilah ya. Ternyata Allah. Tuhan Karena mereka Allah berada itu- di surga. Artinya Tuhan mereka itu dibatasi sama yang namanya ruang. Brother, Karena yang namanya Tuhan Allah itu maha besar. hadir Tidak di mungkin mana-mana. Allah Di mana-mana. itu hadir di mana-mana. Ya, di Omnipresent. neraka ada, Mas. Di neraka ada. Omnipresent. Di neraka ada. Omnipresent. Di Untuk neraka ada apa? nggak? Di Untuk neraka apa? ada nggak? Hah? Untuk apa? Untuk apa Nah, dulu? saya tanya. Tadi Untuk kan apa dulu? Abang bilang. Saya tanya. Untuk Nah. apa? Nah, Untuk sekarang apa? ketika Ada. Abang bilang Allah Untuk apa? ada di mana-mana, Allah ada di bumi, untuk apa Allah ada di bumi? Dia itu omnipresent. Bisa saja dia di bumi. omnipresent. Tetapi Baik, dalam saya- bentuk apa? Bukan dewa, Tuhannya pun Allah Tuhannya pun itu- di aras. Allah itu Tuhanmu roh. pun di aras, Allah Baik, itu baik. Tuhanmu pun di brother. aras. Sebentar, Jadi Bunda, hadir di sebentar. mana-mana. Baik, Omnipresent. Tuhan hadir di Omnipresent. mana-mana. Apa itu omnipresent? Hadir di mana-mana. Baik. Apa itu Ada di omnipresent? neraka nggak? Di neraka ada nggak? Untuk apa? Saya tanya dulu. Untuk apa? Ya jangan cuma ketawa. Untuk apa? Bukan. Untuk Nah, apa? sekarang di surga untuk apa? Ya, memang di tahtanya di surga. Untuk apa? Tahtanya di surga. tahtanya. Baik, saya ikuti. Tahtanya di surga. Iya. Kira-kira di bumi ada tidak? Apanya yang ada? Allahnya ada atau tidak? Hadir di mana-mana dalam bentuk Iya, apa? hadir atau tidak di bumi? Ya pastinya. Rohnya kan tetap Pastinya hadir. Hadir, Baik. rohnya Kalau di hadir. neraka ada nggak di neraka? Untuk apa dulu di neraka? Ya, ketawa. Boleh ketawa. Iya, Boleh siap. ketawa. Nggak, tinggal dijawab. Ada atau tidak di situ? Kan Allah maha hadir. Allah itu omnipresent. Tetapi untuk apa dia hadir di neraka? Dia itu penguasa, nggak nanya brother. untuk apa? Nggak nanya untuk apa? Dengar dulu pertanyaannya ya. Dia itu penguasa. Iya, Dia baik, itu penguasa. penguasa. Baik, Sorga penguasa, dan siap. apa? Neraka. Sorga dan neraka. Ah, Untuk di apa neraka, dia di surga berada ada. Di neraka. Di surga ada, di neraka ada atau tidak? Sesuai dengan pernyataan dari omnipresent. Ya. Ada Untuk atau apa tidak? dulu di neraka? Saya mau Saya tanya, nggak nanya di untuk neraka? apa. Nggak nanya untuk apa. Untuk apa? Saya Jawab nggak nanya dulu, untuk untuk apa. apa di neraka? Untuk apa dulu di neraka? Jawab Baik. dulu, brother. Baik. Ya, untuk apa? Di neraka mungkin iseng jalan-jalan. Bisa nggak? Untuk apa di neraka dulu? Saya jawab tadi, iseng jalan-jalan. Bisa nggak? Dia itu penguasa. Jadi dia bisa saja dia. Sama. Iya, dia penguasa di surga dan di neraka. Penguasa di Seharusnya dia surga di dan neraka di bumi. juga, katanya Maka dia di mana berkuasa di saja. neraka. Gimana sih? Dia itu penguasa. Di mana saja dia bisa berada, brother. Ya, di mana Semua aja dia cip- bisa berada. brother, Di neraka dia ada atau cipta- tidak? Dia Di ciptakan neraka. semuanya. Kalau cuma berada di Iya. neraka untuk apa dia berada di neraka? Tetapi Makanya saya pasti kalau tanya, saya tanya ke Mas di sini, Wah, jangan Kak, kita seperti bicara katamu untuk tadi. apa. Jangan, sebentar Kalau- Bunda Rama, sebentar. kalau Jangan bicara dia untuk pun- apa. Tetapi yang kalau saya dia- pertanyakan di sini, Ya. berdasarkan dari pernyataan dari Pak Peri Sawah ini, mengatakan Allah maha hadir, Allah ada di mana-mana. Saya tanya, Allah ada nggak di neraka? kalaupun dia mau ke sana, pasti ya bisa.
kalaupun dia mau ke sana pasti dia bisa. Dia menguasai neraka, brother. Berarti Allah Anda tidak maha kuasa, terbatas ruang dan waktu. Maksudnya itu ada di mana-mana. Maksudnya di mana-mana itu apa sih? Nggak ngerti gue juga ini, makanya. Hadir di mana-mana. Nah, hadir di mana-mana. Artinya, apakah di neraka hadir? Dia penguasa pasti dia Saya mengatur. nanya. Segala sesuatu dia bisa atur, brother. Iya, saya tanya brother, hadir atau tidak? Jawab aja ya, tidak, gitu. Sekali lagi untuk apa dia mau ke sana? Astagfirullahaladzim. Iya, sekali lagi untuk apa dia mau ke sana? Baik, silakan lanjut Bang Andi. Silakan Oke, lanjut. Aku sedikit. Di Bibelmu itu Tuhanmu di atas ars loh. Ferdi. Oh, iya, Muslim juga kan begitu. Ya iya. Kenapa bilang tidak terbatas ruang? Kalau misalnya dia di atas ars kan sama juga. Tuhan Intinya kami adalah Iya. begini Fer ya. Intinya Tuhanmu itu pernah masuk dalam kandungan, terbatas dia Fer. Oh, waktu itu dia manusia kan. Lah. Jadi dia punya dua sifat kemanusiaan dan sifat keilahian. Sebagai sifat Keilahian, sifat keilahian masuk dalam kandungan nggak? Fer, dengerin. Fer, sebagai sifat dengerin gua dulu Fer. Sebagai Allah Fer. yang punya sifat Fer, kiapa ngana dang? Dengar pak kita dulu, kiapa ngana? Oke, lanjut. Pernah kalau keilahiannya masuk dalam kandungan juga nggak? Berbicara tentang Allah kan tidak terbatas. Ngana ini bagus ngana ini ya. Terbatas kan? Sudah Allah itu juga. kan tidak terbatas. Bang Andi, dipotong sebentar kepada Ya, Iwan lanjut. Villa, Aku ada tamu juga nih. Waktu Indonesia bagian barat, di sini masuk ajan asar. Silakan tinggalkan dulu asar dulu, yang masuk bagian asar ya. Nanti masuk lagi ke sini silakan. 15 menit setelah sholat asar. Sholat asar dulu lah pokoknya intinya ya. Udah ajan soalnya di sini ya. Udah ajan, silakan sholat asar dulu. Salam 4 rakaat dari Dewa. Tinggalkan dulu komal ini. Nanti masuk lagi setelah sholat. Terima kasih banyak. Lanjut Bang Andi. Dewa asar dulu. Shalom Mahadewa. Aku sudah sholat asar. Gimana? By the way, saya mau tanya sekarang. Apakah Ibrahim sholat 5 waktu? Ya itu kan syariat yang datang kepada Nabi Ibrahim beda dengan datang kepada Rasulullah. Oh, jadi kami beda-beda Islam ya? mengikuti syariat, Tanya syariat balik Rasul. Bunda, tanya balik. Apakah Ibrahim ke gereja? Tanya balik nanti ya. Dewa sholat dulu. Tanya balik. Pasti tidak lah. Ketampol balik kalau ditanya balik. Kalian kan merujuk pada ajaran Ibrahim, betul tidak? Di Al-Quran itu ya di situ tertulis ikutilah milah Ibrahim, ikutilah agama Ibrahim, ikutilah ajaran Ibrahim, milah Ibrahim. Apakah Ibrahim mencontohkan sholat 5 waktu? Banyak sekali gini. Sebenarnya Apakah gini loh harus Ibrahim- malu kamu Perdi. Kalau Apakah kamu selalu Ibrahim mencontohkan sholat Perdi, 5 waktu? Perdi, kalau kau selalu merujuk kepada Ibrahim, kau malu. Karena yang Ibrahim, tidak oke. memuliakan namanya akan di apa namanya ya, kau tengok di Bibelmu itu, yang tidak memuliakan nama Ibrahim itu kamu akan dikutuk apa ya. Nah kami Islam itu 5 kali sehari tuh menyebut nama Ibrahim kalau kita ini sholat. Yang kami memuliakan. Nah kamu gimana? Pernah kau nyebut Ibrahim itu di gereja? Aku tahu tuh kau joget-joget, kan? Berbicara Kamu ke tentang Ibrahim. memuliakan, Ngapain kau Allah Ibrahim? hanya dengar Allah yang dulu. patut kami muliakan. Lagi kenapa kamu nyebut Ibrahim? Kapan kau nyebut Ibrahim di gerejamu? Kapan? Saya Nggak tidak pernah. menyalahkan Ibrahim, Mbak. Saya hanya tanya, apakah ada Tadi kau rujukannya? nanya Ibrahim Apakah ke ada kami. rujukannya? Sebelum gini Bang. Ibrahim Sebelum sholat kau 5 waktu. bertanya, koreksi dulu dirimu, pikir-pikir dulu apa yang kamu mau tanyakan karena akan menabok dirimu, Bang. Coba pikir-pikir dulu sebelum tanya. Tadi saya sudah ditanya ratusan pertanyaan, tapi saya jawab, Mbak. Masa ketika saya bertanya kalian nggak bisa kasih waktu saya untuk yang kau tanya jawab? itu yang bagus-bagus lah oleh Ibrahim perjanjian lama. Apakah dulu, pertanyaan saya tidak bagus? Apakah Iya. pertanyaan saya tidak Karena bagus? Kan gini, saya kau cuma nanya-nanya. tanya.
Kamu nanya-nanya tentang Ibrahim, sementara kamu sendiri nggak pernah menyebut nama Ibrahim sekalipun Waduh, dalam gimana seminggu ini kayak Mbak? berapa? Kapan? Tadi saya Adakah sudah ibadahmu? ditanya ratusan Adakah mungkin liturgimu? pertanyaan. Sekarang Adakah liturgimu? saya Sebentar. bertanya, masa sih dianggap saya Oke. menjelek-jelekan? Adakah liturgimu di gereja menyebut-nyebut nama Ibrahim? Misalnya kau makan roti, minum darah, atau yang kau ibaratkan darah Yesus itu, kau sebut nama Ibrahim? Nggak perlu Tidak Mbak, toh? nggak perlu dia menyebutkan makanya, Ibrahim. maksudnya Kenapa? itulah, Karena kan itu bukan syariat. Itu kan bukan ajaran. Kau kan sendiri ngomong kita di Ibrahim. Kau nanya-nanya tentang kami Ibrahim. Ibrahim itu sudah pasti kami muliakan. 5 kali sehari kami menyebut beliau. Oke. Silakan yang lain Jadi kau tanyakan. pertanyaan Jangan saya begini, Mbak. Mbak. Apa? Pertanyaan Silakan. saya begini. Pertanyaan saya begini. Apakah Ibrahim menunjukkan melakukan sholat 5 waktu atau bagaimana? Ibrahim lagi kau tanya. Emang kamu itu siapanya? Kenapa kamu sebut? Kamu kan saja saya tidak paham. pertama enggak. Saya koreksi dulu. Kamu sunat enggak? Sunat itu perjanjian kekal, Ibrahim. Kamu sunat enggak? Saya tidak sunat. Lah, enggak usah lah kau ke Ibrahim. Tanyalah tentang Yesus. Apa sih kalau misalnya saya tidak sunat, apakah pantang kalau saya bertanya tentang Ibrahim? Iya, karena kata Paulus, kalau kau mau menyunatkan dirimu, sia-sia Yesus disalibkan. Itu kata Paulus, ajaran Paulus yang kau ikuti, Bang. Saya mau Ayo kita tanya diskusikan sama Bro Handi. Halo Bro Handi. Halo. Kan ada tamunya dia. Boleh Bang saya Juma dari bertanya? suara udah lama diem. Silakan. Iya, Bro gimana? Handi. Gimana, Bro Handi, Bang? saya mau tanya. Silakan, Iya. Guru. Saya mau Gimana? tanya, Bro Suma saja. Apakah Ibrahim melakukan sholat 5 waktu? Baik. Jadi di Al-Quran itu tidak dijelaskan terperinci apakah Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendirikan sholat 5 waktu. Tetapi dicerangkan di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu mendirikan sholat. Liyuqimus sholah faja'al af'ida minan nas. Itu jelas dalam surah Ibrahim ayat 37 insyaallah. Silakan. Suara saya kedengaran? Kedengaran Bang, tapi dia tidak bersuara Bang. Oke. Dia terpesona. Sorry, kedengaran. Iya, silakan. Jadi tadi sebetulnya saya tanyakan, tapi Mbak siapa itu malah marah sama saya. Sebetulnya kan Bukan saya hanya marah, mau masalahnya kok apa? Mau Sudah saya kasih tahu menanyakan. kan beda syariatnya. Tapi kita dianjurkan dalam Al-Quran, Allah berfirman Iya. ikuti milah Ibrahim. Jadi seluruh nabi itu udah sholat, Pak. Udah sholat. Seluruh nabi itu ibadah, udah sholat. Di dalam syariat yang mereka terima. Mereka beribadah itu dengan cara seperti yang dipraktekkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun rukun-rukunnya itu tidak kesemuanya sama. Itu boleh Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26 misalnya. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memiliki Baitullah. Lalu kemudian dia diterapkan satu syariat tidak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun. Lalu kemudian beliau diminta untuk mentahirkan diri dan mentahirkan Baitullah. Dan kemudian juga beliau diperintah untuk bertawaf, beribadah dan ruku bersama dan sujud bersama dengan orang-orang yang menyembah kepada Allah. Jadi kaidah-kaidah yang dilakoni oleh para nabi seperti dalam kitab saudara yang masih ada sisanya termasuk Yesus itu ruku, sujud, menyembah kepada Allah itu adalah cerminan perintah yang sudah secara turun-temurun dianut oleh para nabi. Seperti itu. Tapi kalau 5 waktu ada tidak Ibrahim? Syariat Kan 5 waktu itu diberikan kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau orang Yahudi kayaknya mereka 3 waktu. Kalau kami umat Islam 5 waktu, Pak. Dalam sehari semalam.
Kalau bagi kami orang Kristen sebetulnya dalam Alkitab itu dikatakan berdoa kan sholat, berdoa itu sebetulnya tidak berkeputusan. Oh iya, betul. Tetapi tentunya ada waktu-waktu secara khusus. Ya, betul. Ada waktu-waktu secara khusus. Tapi kalau berbicara berdoa, bersolat itu ya tak berkeputusan. Jadi di jalan juga kami boleh berdoa. Tetapi kan berdoa bukan nanti mau tutup mata baru kita berdoa. Tetapi berdoa juga dalam hati. Karena sesuai dengan situasi dan kondisi kan. Iya, betul itu. Dalam kendaraan, dalam apapun ya. Keadaan kita juga boleh berdoa. Cuman yang perlu dipahami di sini bahwa seluruh nabi itu punya ketetapan, punya ketentuan-ketentuan di dalam beribadah. Tidak asal-asal, tapi semua punya ketetapan. Ketetapan itulah yang menjadi punya ketentuan-ketentuan di dalam beribadah. Tidak asal-asal, tapi semua punya ketetapan. Ketetapan itulah yang menjadi koridor, perintah, aturan, rambu-rambu. Jadi tidak asal-asal sehingga kita tidak kena kepada perintah manusia. Tapi kita harus berdasar kepada pola yang diatur oleh Tuhan melalui kitab suci. Seperti apa kita beribadah, seperti apa syarat sahnya ibadah, seperti apa tempat ibadah, itu harus dituntun. Gak boleh asal-asal dibikin aturan sendiri. Nah, itu hanya dianut oleh ajaran para nabi. Makanya ketika Allah datang melalui malaikat Jibril itu menetapkan sebuah aturan main di dalam hal yang terkait dengan amalan-amalan kebajikan, dalam hal ini pola ibadah, itu runtutannya, aturan mainnya itu sempurna. Sempurna karena begini, pencipta langit dan bumi itu maha besar. Itu yang harus dipahami, maha besar Allah itu. Tidak bisa kemudian alam semesta ini meliputi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan esensi yang maha besar ini? Ya, satu-satunya cara hanya ibadah. Kita hanya bisa ibadah di dalam berhubungan dengan yang maha besar. Jadi tidak ada orang berhubungan dengan yang maha besar duduk berhadapan, makan bersama, duduk bersama, tidur bersama. Itu bukan maha besar itu. Dia sedang berhubungan dengan makhluk Tuhan. Tapi dianggap sebagai Tuhan. Yang datang nuzul ke atas muka bumi itu udah pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar. Kemahabesarannya Allah itu tidak bisa kemudian diterapkan di dalam pola pemikiran kita. Karena dia adalah sesuatu yang tak terjangkau. Nah, sehingga satu-satunya cara berhubungan dengan pencipta kita adalah ibadah. Maka ibadah itu harus punya koridor. Ibadah itu harus punya tuntunan, punya ketetapan. Makanya ketika Nabi Musa datang berhubungan kepada Tuhannya, Nabi Musa diberi ketetapan, ini yang harus kamu tuliskan, ini yang harus kamu teguhkan, ini yang harus kau tanamkan kepada kaummu untuk selama-lamanya secara turun-temurun. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu pola. Begitu juga di Islam. Nah, pembedanya kemudian adalah ketetapan yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku kepada kelompok tertentu, yaitu kepada kaumnya, Bani Yakub. Berbeda dengan ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya untuk seluruh umat manusia yang ada setelah beliau. Termasuk Anda, termasuk orang Yahudi, termasuk orang Nasrani, termasuk siapapun. Pola itu diajarkan oleh pencipta langit dan bumi. Sekarang saatnya kalian menyembahku, beribadah kepada aku dengan cara ini. Siapa yang beriman kepada itu disebut Muslim. Yang ingkar terhadap perintah itu disebut kufur atau kafir. Artinya menutup diri dari panduan yang Tuhan berikan melalui para nabi. Sederhana itu Pak. Makanya kami umat Islam sama seperti ajaran para nabi, mereka tidak kemudian mengkultuskan objek untuk menyatakan bahwa ini adalah presentatif dari pencipta. Ini adalah apa istilahnya itu? Teofani dari pencipta, ini adalah inkarnasi pencipta. Tidak. Itu tidak kami lakukan. Kenapa? Karena orang-orang Jahiliyah, orang-orang Quraisy dalam hal ini, orang-orang penyembah dewa Baal, ketika ditanya apakah dewamu ini yang menciptakan, dia mengatakan tidak, bukan. Begitu juga orang Hindu, begitu juga orang Buddha. Apakah patung yang di hadapanmu ini yang menciptakan? Apakah seekor sapi ini yang menciptakan? Dia mengatakan tidak. Tetapi ini hanya penggambaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sama seperti Kristen. Saudara juga, apakah Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Anda akan mengatakan tidak, itu tubuh manusianya bukan. Tetapi roh yang ada dalam dirinya. Artinya apa? Yesus ini hanya dianggap sebagai perantara oleh karena ketidakberdayaan Anda untuk melihat, merasakan
Bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Padahal kaidahnya jelas. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini bisa hidup karena melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu orang nggak bisa hidup. Karena Tuhan itu maha dahsyat. Dia berada pada dimensi kekekalan. Berada pada dimensi khalik. Bukan dimensi makhluk. Nah, jadi kalau ada yang nuzul masuk ke zona makhluk, itu makhluk. Level tertingginya, pangkat tertingginya, utusan, duta, rasul. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku berasal dari surga, aku berasal dari atas. Betul. Tetapi hanya perantara supaya Bani Israel itu kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Seperti itu polanya, Pak. Polanya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta Bapa dan pencipta saya itu maha besar. Jadi kita kemahabesarannya itu tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan kemudian. Nah, kelemahan orang jahiliyah sekali lagi, orang-orang Quraisy membuat patung. Ketika ditanya, apakah ini yang menciptakan langit dan bumi? Apa yang dia katakan? Bukan. Ini bukan pencipta langit dan bumi. Ini hanya dewa-dewa kami yang kami gunakan untuk berhubungan kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Jadi mereka tidak pernah menganggap bahwa patung itu pencipta, bukan. Itu yang sebenarnya itu begitu. Orang-orang Katolik pertama kali juga demikian adanya. Nanti setelah bergesernya waktu, perkembangan zaman, karena kedegilan, sehingga yang tadinya hanya dianggap sebagai perantara, dicuci patungnya, dibersihkan patungnya, diberi wangi-wangian. Bukan mereka beriman bahwa inilah Tuhan, bukan. Tetapi dia mengatakan ini adalah perantara. Tuhan kita nggak bisa dilihat. Tuhan kita itu maha dahsyat, maha besar, tidak bisa dilihat. Patung ini hanya perantara bahwa kami adalah pengikut daripada utusan Tuhan yang datang. Anak Tuhan kata mereka. Tapi mereka tidak mengimani patung itu pencipta. Demikianlah juga penyembah-penyembah yang lain. Nilai itu bergeser kemudian dengan pola yang ada, tatanannya tertib. Yang tadinya cuma patung perantara, sedikit-sedikit berubah. Dia adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Dia adalah inkarnasi Tuhan. Dia adalah pernyataan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dia adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya berinkarnasi menjadi sama seperti kita. Itu pola yang sangat tertib. Tetapi pada konsekuensinya adalah mempertuhankan objek yang sejatinya hanya utusan Tuhan. Kalanya Bapa itu di situ. Padahal kalau kita mau berpikir secara logika sehat, Tuhannya saudara, Tuhannya kami umat Islam, penciptanya saudara dan penciptanya kami itu adalah satu hakikat. Bukan dua hakikat. Itu adalah hakikat yang sama. Pembedanya kemudian ada di antara kita yang memediasikan Tuhan kita itu dengan makhluk. Nah itulah yang dialami oleh Kristen hari ini. Demikian sementara. Silakan yang lain. Masya Allah Gurunda, mumtaz. Iya sih, tapi kaget. Bagi kami orang Kristen, kami juga mempunyai tata ibadah. Ya, jadi kenapa kami melakukan ibadah ya? Tentunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Pencipta. Dan berbicara tentang Yesus, ya. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah inkarnasi dari Allah sendiri. Ya memang itulah iman kekristenan ya. Kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Manusia nggak bisa menatap ataupun berhubungan secara langsung dengan Allah pencipta. Oleh karena apa? Dibatasi oleh dosa. Oleh karena dosa sehingga apa? Manusia nggak bisa lagi berhubungan secara langsung. Kan pada awalnya, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka itu apa? Berbicara langsung, berjalan bersama dengan Allah. Tetapi ketika mereka melanggar, maka hubungan itu terputus. Nah, untuk menjembatani keterputusan ini, maka ya Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ya, untuk apa? Ya menebus ataupun menjembatani jurang pemisah antara Allah pencipta dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus, ya. Dan itu juga tercatat di dalam Alkitab, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus, melalui aku. Dan kami sebagai orang Kristen juga
melakukan tentunya apa yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Ketika dia hidup dalam dunia ini, dia sudah memberikan contoh ataupun teladan yang harus kami lakukan. Setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadah untuk apa? Beribadah. Dan tentunya berbicara tentang ibadah, masing-masing punya liturgi, ya, liturgi. Kalau kami Advent tetap ada liturgi, ya. Cara beribadah bagaimana, ya. Tetapi semuanya tentunya apa? Merujuk pada kesucian Allah. Karena Allah itu adalah suci, maka ketika juga kami menghadap Allah, ya harus bersih ya, baik secara jasmani maupun juga rohani. Saya kira demikian. Ya, baik. Bruna, aku dikit boleh? Iya, silakan. Ya, ini yang bingung dari kekristenan tuh gini. Karena dosa, jadi manusia tidak bisa melihat Tuhan. Terus Yesus disalib. Karena dosa, jadi manusia tidak bisa melihat Tuhan. Terus Yesus disalib. Manusia tetap tidak bisa melihat Tuhan. Konsep apa ini? Itu aja paling. Tafadhol Gurunda. Oke, baik. Jadi gini, Pak. Kalau Pak Peri tadi mengatakan bahwa Yesus itu kemudian datang untuk menyatakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Lalu kemudian Yesus datang untuk mendamaikan, menghubungkan antara Tuhan dengan ciptaannya. Saya rasa sedikit saya ingin mengatakan begini. Tadi di awal saya mengatakan Allah itu maha besar. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mendengarkan. Dan Allah di dalam Islam itu tidak pernah terputus hubungannya dengan makhluknya. Jadi pencipta langit dan bumi itu dikatakan di dalam Al-Quran lebih dekat pencipta itu kepada makhluk daripada makhluk dengan urat nadinya sendiri, urat lehernya. Nah, ini hanya bisa dipahami dengan akal. Makanya Al-Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bukti bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada, meski dia Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi Allah tidak perlu, yang maha besar ini gak perlu datang. Karena bagaimana mungkin dia mau datang, alam semesta ini di bawah cakupan beliau. Tidak ada dari sisi alam semesta ini yang lolos dari intaiannya, yang lolos dari pantauannya, yang lolos dari pengetahuannya. Jadi dia tidak perlu berubah menjadi makhluk. Karena kalau dia menjadi makhluk, misalnya dia datang di Makassar, jadi makhluk dia, jadi manusia dia, ketika ada di Makassar Tuhan itu, maka dia tidak akan tahu apa yang terjadi di Jakarta. Kenapa? Karena kodrat berubah menjadi makhluk. Dimensi pencipta berubah jadi ciptaan. Maka apapun yang terjadi, dia berada pada dimensi ciptaan. Nah, mari kita lihat bagaimana dewa-dewa yang disembah orang-orang terdahulu. Bagaimana kemudian makhluk-makhluk yang disembah orang hari ini. Atau bagaimana Yesus ketika dia datang dalam rupa manusia. Aku tidak tahu kapan kiamat. Aku tidak tahu, aku tidak ngerti, aku tidak paham. Firman yang aku katakan adalah firman yang perintahkan. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kenapa? Karena dimensi ciptaan. Oleh karena ini dimensi ciptaan, maka otomatis Tuhan tidak bisa mensifati yang seperti itu. Kenapa? Bumi kita ini adalah satu alam, satu objek. Ya, satu objek di antara miliaran objek. Maksudnya di antara miliaran triliunan planet. Kalau Tuhan datang di bumi, tinggal di Makassar, Jakarta nggak tahu, bahkan dia nggak tahu kapan musim buah ara. Lalu bagaimana dengan triliunan planet-planet yang lain? Siapa yang mengurus pergerakan-pergerakannya? Ikan di laut yang ada di bumi, belum lagi di kehidupan yang lain. Siapa yang ngatur itu semua? Oleh karena itulah kemudian kita berhubungan dengan pencipta kita bukan dengan menatap, bukan dengan melihat, bukan dengan meraba, bukan dengan menusuk lambungnya, bukan dengan memaku tangannya, tapi dengan beribadah.
Kaidah ibadahnya pun diajarkan, bukan kita buat sendiri. Kaidah ibadahnya itu diantarkan oleh mereka yang disebut nabi. Mereka lah yang punya wewenang. Makanya saya sangat menghargai kitab saudara, khususnya di dalam di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu. Orang Israel harus tahu. Nah, ini orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah menjadikan Yesus sebagai orang yang ditentukan oleh Allah, sebagai orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Seperti yang orang Israel lihat, Yesus membangkitkan orang mati dan seterusnya. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh Allah melalui hambanya Yesus. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kehidupan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai, tidak ada yang sampai kepada oknum yang punya kualitas lebih tinggi daripada aku, melainkan melalui aku. Aku adalah jalan. Dia adalah juru kemudi. Dia adalah juru selamat menuju kepada keselamatan itu. Tidak ada yang sampai kepada keselamatan hakiki tanpa menjadikan Yesus sebagai objek kebenaran, objek jalan dan hidup itu sendiri. Apa? Akulah jalan. Apa objek jalannya? Petunjuk yang Yesus bawa, kan? Petunjuk yang Yesus bawa. Dia menerima firman, dia menyampaikan firman. Apa kebenaran itu? Pola ibadah yang Yesus contohkan, praktekkan kepada Bani Israel. Apa hidup itu? Ya itu tadi. Ketika kita menjadikan dia jalan, kita menjadikan dia kebenaran, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Selesai. Hidup kekal lagi kita sampai kepada Bapa. Jadi pola ibadah harus runut terhadap aturan main yang dibawa oleh para nabi. Nah, Yesus datang membawa syariat baru? Tidak. Yesus datang membawa syariatnya Nabi Musa. Makanya dia mengatakan dalam Lukas 6:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Oleh karena itulah Yesus tidak bawa hukum baru. Yesus tidak bawa aturan main baru. Yesus datang mengukuhkan hukum lama yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Makanya dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Yesus mengajarkan berkurban dengan hewan, bukan dengan manusia. Nah, itu mungkin Pak yang perlu dipahami bahwa Tuhan itu maha besar. Inna fi khalqis samawati wal ar. Bagi kami umat Islam, dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, bermujizat, membangkitkan orang mati dan bla 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 bla. Bahkan di Islam lebih hebat lagi dikatakan tentang oknum tersebut. Dari tanah liat dia meniupkan, kemudian dia hidup. Dari bayi kemudian dia sudah bisa berbicara. Lebih hebat lagi dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi iman kami tidak pernah goyah untuk mempertuhankan, menggantikan pencipta dan bumi dengan ciptaan Yesus, meskipun Isa diceritakan dengan seabrek mukjizat yang datang kepada beliau. Tidak Pak, karena Tuhan itu maha besar. Yesus memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana manusia lainnya. Silakan. Oke, jadi memang ketika Yesus datang ke dunia ini, dia memiliki dua sifat, keilahian dan sifat kemanusiaan. Jadi ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, itulah sifat kemanusiaannya. Tetapi sebagai Allah, sebagai Tuhan, pasti dia mengetahui segala sesuatu. Karena tak mungkin, ya, dia sendiri yang akan datang kemudian dia tidak tahu. Ya, ketika pada waktu itu tidak pada musim buah, kemudian dia datang ke tempat itu, dia dapati pohon itu tidak berbuah, kemudian dia kutuk. Itu sebetulnya ada pelajaran yang penting yang harus kami lakukan. Ya, sebagai orang Kristen tentunya harus apa? Berbuah. Itu sebetulnya makna dari pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan. Tetapi bukan berarti dia tidak tahu. Pastilah dia tahu karena dia itu adalah pencipta. Kalau mungkin hal-hal yang dia lakukan
seperti yang dilakukan oleh manusia itu ya memang sifat kemanusiaannya, seperti dia merasa lapar, merasa haus, capek dan sebagainya. Itulah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Yesus. Tetapi jangan lupa juga dia punya sifat keilahian yang tidak dapat dilakukan oleh manusia siapapun di atas dunia ini. Contoh ya, ketika akan datang kembali, bukan nabi-nabi akan datang, tetapi dia sendiri. Ya, sebagai Tuhan dia akan membawa upah kehidupan yang kekal. Sebagai Tuhan dia akan menghakimi. Sebagai Tuhan dia akan menghidupkan orang-orang mati di akhir zaman. Tidak ada nabi yang sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena dia memang itu adalah pencipta Tuhan. Kalau seorang nabi saja, ya seorang utusan saja, pasti dia tidak bisa melakukan seperti yang Yesus bisa lakukan. Bayangkan ya, ketika dia akan datang, dia akan disertai oleh malaikat-malaikat, ya, akan meniup trompet dan sebagainya. Dan kejadian itu sangat dahsyat dan itu tertulis dalam malaikat, ya, akan meniup trompet dan sebagainya. Dan kejadian itu sangat dahsyat dan itu tertulis dalam Alkitab. Dan kami meyakini, dan memang tak ada seorang nabi yang akan datang seperti yang akan dilakukan oleh Yesus. Jadi kalaupun kalian hanya menganggap dia sebagai nabi, it's okay, sebagai utusan, tetapi bukan sebagai sekedar utusan. Karena kalau misalnya Yesus hanya sekedar utusan, tidak mungkinlah dia akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Tidak mungkinlah dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Tidak ada satu nabi, ya, nabi yang berani mengatakan bahwa dia bisa membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Tidak ada seorang nabi yang pada akhir zaman dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Kecuali Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Jadi sekalipun mungkin saja, ya, kalau misalnya anggapan saudara-saudara saya Yesus sebagai utusan, ya, sebagai utusan kemudian sudah bisa memberikan kehidupan yang kekal, ya, mengapa saya tidak menjadikan dia Tuhan? Kalaupun ada mungkin satu oknum yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, ya saya pasti akan menuhankan dia. Tetapi sampai saat ini, ya tidak ada ya yang dapat menyamai seperti yang Yesus telah lakukan dan akan lakukan, terutama di akhir zaman. Ya, dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Jadi ini bukan mungkin ya, inilah menjadi jaminan bagi kami orang Kristen. Ya, bagi kami Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Karena dia juga sudah menyatakannya melalui firman yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalaupun mungkin saudara-saudara Muslim hanya menganggap dia sebagai nabi, sebagai utusan, ya fine-fine saja. Karena bagi kami dia bukan cuma sekedar utusan atau sebagai nabi, tetapi lebih dari itu. Kenapa? Karena dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang nabi atau seorang utusan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi terkait dengan konsep yang saudara saya sampaikan, Yesus punya sisi ketuhanan dan punya sisi kemanusiaan. Sayang sekali pencipta langit dan bumi yang maha besar itu tidak punya sisi kemanusiaan. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Itu diterangkan kemudian di dalam cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Keluaran 33:20, bahkan di dalam kitab saudara, ya, Yohanes 4 nomor 12 pun dikatakan Tuhan itu nggak bisa dilihat. Nah, lalu kemudian saya ingin mengatakan begini. Di dalam tradisi Islam, orang yang pernah dekat dengan Allah itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya dekat secara kalbu hati, tetapi pernah dekat secara kedekatan fisiknya Nabi Muhammad SAW dengan cahaya Allah. Siti Aisyah istrinya pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, hal tara rabbat? Apakah engkau melihat Tuhan Allah ketika engkau menerima perintah salat, ketika engkau Isra Mi'raj?" Apa jawab Rasulullah? Nurun ala nuran an-nar Allah. Allah itu cahaya di atas cahaya, terang sekali.
Artinya Allah itu cahaya di atas cahaya. Jadi bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Itu jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa menerima Torah itu diceritakan 40 hari 40 malam. Turun Taurat lengkap di pengajaran Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari. Al-Quran diwahyukan 23 tahun baru kemudian sempurna Quran itu. Lalu Musa berkata dalam Al-Quran, Rabbi arini anzur ilai, wahai Tuhanku, aku beriman kamu itu ada. Aku beriman percaya bahwa kamu itu wujud. Aku yakin engkau itu ada. Tidak mungkin engkau itu tidak ada. Tapi izinkan aku ya Allah. Aku ingin melihatmu. Aku ingin lihat kamu itu bagaimana sih? Lalu kemudian Allah menjawab karena dia tidak mau mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Lantarani. Nah di sini ketika Allah mengatakan lantarani, Allah menggunakan kata lan. Lah dengan nun artinya tidak akan pernah. Tidak akan pernah kata Allah. Lantarani, kamu tidak akan mampu melihat aku. Wahai Nabi Musa. Namun kemudian cerita ini di dalam kitabnya orang Yahudi juga di Islam ada. Allah tidak ingin mengecewakan Nabi Musa. Setelah kagum-kagum selama dia di bukit Sinai ya, Tur Sinai ya, menerima selama 40 hari lamanya. Nabi Musa itu kemudian penasaran. Kayak mana ceritanya Allah ini? Kayak mana wujudnya Tuhan ini? Pengen tahu aku rasanya. Tapi Allah mengatakan lantarani. Lihatlah batu-batu itu. Apa yang terjadi terhadap batu-batu yang ada di gunung itu? Allah berfirman, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung batu itu. Lihat, tengok, hai Nabi Musa. Mereka bisa menampung apapun. Mereka bisa menumpukan batu atau apapun yang ada di atasnya. Tapi ketahuilah Nabi Musa, gunung-gunung batu itu tidak akan mampu menampung kedatanganku, kata Allah. Gunung itu akan binasa, apalagi engkau. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu kemudian Allah baru berniat datang. Belum juga datang, baru punya niat. Oke, kata Allah. Ja'aluhu dakka. Semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Waharra Musa sa'ifa. Pingsan dia. Lalu seketika dia tersadar dari pingsannya, dia mengucapkan, amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Berarti fakta di lapangan, nabi-nabi tidak pernah melihat Allah. Yesus pun tidak pernah melihat Allah. Di dalam kitab saudara, jelas itu salah terjemah. Di Yohanes 1 nomor 18. Bukan menyatakan, tetapi mentafsirkan, menerangkan. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tetapi anak yang di pangkuannya menerangkan, menjelaskan, menguraikan Allah itu seperti apa. Maka ketika Yesus datang kepada Bani Israel, dia terangkan Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan, kata Yesus. Barang siapa melihat aku, sama melihat Allah, sama melihat Bapa, karena Bapa itu nggak bisa dilihat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kenapa Allah itu tidak bisa dilihat? Kenapa esensi yang maha besar itu tidak bisa dilihat? Itu disebabkan karena Allah itu maha besar. Allah itu akbar. Akbar adalah sighah mubalaghah dalam Islam. Sesuatu yang melampaui batas. Maha besar dia. Gak bisa digambarkan dengan apapun. Nah, saya terangkan sedikit Pak. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dilihat? Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa menjadi makhluk. Apalagi menjadi bayi. Kenapa? Karena perumpamaan bumi yang kita tinggali ini dibandingkan langit pertama yang ada di atas kepala kita ini, itu dikatakan oleh Allah sabu asidada, 7 lapis langit yang kokoh. Langit pertama ini Pak, alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa, yang menciptakan langit bersusun, kata Allah. Langit pertama kita ini adalah susunan pertama.
Kata Nabi kami, perumpamaan bumi yang kalian tinggal dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin yang dibuang ke padang pasir. Jadi tidak akan ada pernah melihat ujung langit, dan kita tidak akan pernah bisa memantau mana langit yang sesungguhnya di atas kepala kita ini. Kita ini sangat kecil. Kita ini sangat kecil, dan itu terbukti secara fakta. Sudah miliaran manusia kemudian yang pernah hidup di atas muka bumi, tapi belum pernah ada yang bisa menentukan ujung langit itu. Ini lapisan pertama. Lapisan pertama, Pak, menurut pandangan daripada apa yang diajarkan oleh Islam, langit pertama, bumi baginya hanya ibarat koin, ibarat kelereng yang dilemparkan kemudian di padang pasir. Langit, bumi bagi langit pertama itu hanya ibarat kelereng. Nah, itu lapisan pertama. Lapisan kedua, digabungkan antara bumi dengan langit lapisan pertama, itu lapisan pertama. Lapisan kedua, digabungkan antara bumi dengan langit lapisan pertama, menurut langit kedua, itu ibaratkan kelereng. Begitu seterusnya. Langit ketiga, memandang langit kedua, langit pertama, dan juga bumi digabungkan menjadi satu. Bagi langit ketiga, ketiga benda tadi hanya ibarat kelereng di tengah padang pasir yang luas. Begitu seterusnya, sampai kepada langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh, langit ketujuh, langit keenam, langit kelima, langit keempat, langit ketiga, langit kedua, langit pertama, dan bumi digabungkan menjadi satu. Menurut langit ketujuh hanya sebesar kelereng. Ini belum berbicara mengenai Allah. Ini baru ciptaannya. Ini baru penciptaannya. Kemudian di atas langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha. Besarnya adalah bila digabungkan bumi beserta langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, lima, dan enam, dan tujuh digabungkan kemudian bagi Sidratul Muntaha. Langit ketujuh sampai ke bumi hanya seperti kelereng, seperti koin di padang pasir. Di atas Sidratul Muntaha apalagi yang ada? Wow, jauh lebih besar, kata Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang tadi digabungkan, kata Allah, wa kana arsyu 'alal ma, singgasana tahta Allah di atas arsy, di atas air. Nah, apakah singgasana ini? Apakah tempat duduknya Allah? Bukan. Apakah kursi ini tempat duduknya Allah? Bukan. Di atas langit ketujuh yang memandang langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1, bumi hanya sebesar kelereng. Di atasnya ada Sidratul Muntaha, memandang ke 8 makhluk yang ada di bawahnya hanya sebesar kelereng. Di atasnya lagi ada tahta Allah, ada arsy Allah. Dan arsy Allah ini ketika memandang Sidratul Muntaha, langit ketujuh, dan seterusnya sampai ke bumi, digabungkan menjadi satu. Sidratul Muntaha itu bagi tahta Allah hanya sebesar koin kecil di padang pasir. Lalu di tahta Allah itu adalah tempat pijakan kaki Allah. Kemahakuasaan Allah berpijak pada tahta tersebut. Belum duduk dia. Tempat tahta, tempat kakinya berpijak. Kaki dalam arti laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa digambarkan dengan kaki-kaki makhluk. Ini tahta yang ada di atas arsy, memandang Sidratul Muntaha dan ketujuh lapisan langit dan bumi, itu hanya sebesar koin, Pak. Sebesar koin. Lalu kemudian ada sekelompok orang memahami pencipta yang begitu maha besar lahir di kandang binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa ini bisa dibenarkan dengan akal sehat? Tentu tidak. Jadi alam bumi kita ini kecilnya minta ampun. Langit ketujuh oleh tahta Allah. Di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha memandang ke bawah. Langit ketujuh, langit ke-6 sampai ke bumi, memandangnya hanya laksana koin di padang pasir yang luas. Lalu di atasnya ada arsy. Di atas arsy itu ada tahta Allah. Itu hanya pijakan kaki. Hanya kresek. Itu pun hanya sebelah kaki. Tapi itu kaki tidak digambarkan seperti makhluk. Karena Allah itu, Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk.
Subhanallah. Lalu kemudian ada kita mengimani Tuhan pencipta yang langit yang maha besar ini dinetein sama ibu, masuk ke dalam rahim, habis itu ditampar, habis itu ditombak, habis itu dikubur, bangkit menjadi Tuhan. Nah inilah yang saya katakan saudara saya, Bang Ferry, bahwa Allah itu maha besar sebagaimana yang diterangkan dalam kitabnya orang-orang para nabi, Yahudi dan Islam. Allah maha besar itu bukan kaleng-kaleng. Bukan seperti yang kita bayangkan maha besarnya dia menjadi na'udzubillah tsumma. Jadi jauh cakupan tentang konsep tauhid dengan konsep Kristen dalam hal bertuhan itu jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Makanya mohon maaf di Islam itu bagi Islam menurut Al-Qur'an yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya teman-teman Kristen itu hanya menutupi kebenaran itu tapi mereka tidak sadar. Allah itu maha besar, Pak. Makanya Allah tuh pencipta itu tidak bisa dilihat apalagi menjadi makhluk. Makanya orang Yahudi, mohon maaf terakhir dari saya, orang Yahudi sampai hari ini ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, Kristen berbicara konsep Tuhan di depan Yahudi, orang Yahudi itu nyinyir, Pak. Mereka tertawa. Tidak pernah menganggap ajaran Kristen itu sebagai bagian dari mereka. Kenapa? Karena ajaran Tuhan, ajaran tentang konsep Tuhan dalam agama Yahudi itu sama dengan konsep Tuhan di dalam ajaran agama Islam. Tidak kemudian Tuhan yang maha besar, maha dahsyat ini berubah menjadi makhluk yang begitu kecil sekali. Demikian dari saya, silakan ditambahkan atau disanggah kalau ada yang perlu untuk disanggah. Silakan, Pak. Oke. Jadi ya memang Allah itu maha besar, ya, tidak bisa disejajarkan dengan makhluk. Allah itu maha kuasa, ya, Allah itu maha kuasa. Oleh karena kemahakuasaan, ya, bisa saja dia apa? Dia menjelma menjadi manusia. Itulah kemahakuasaan Allah. Ya. Kalau berbicara tentang kemahakuasaan Allah, memang itu tidak bisa dipikirkan, ya, secara manusia kita tidak bisa menjangkau seperti apa itu Allah itu. Dan kita hanya bisa lihat, saksikan melalui alam yang dia ciptakan. Ya, kita bisa melihat kebesaran Allah melalui ciptaannya, termasuk manusia juga. Ya, manusia juga adalah merupakan ciptaan Allah yang sempurna. Kemudian kalau Allah itu menjelma, kenapa tidak bisa? Ya, kan kita tidak bisa mengatur Allah itu. Allah itu maha kuasa. Kita tidak bisa persepsikan Allah itu seperti pemikiran manusia. Karena manusia itu punya keterbatasan. Tetapi kalau Allah itu menjelma, ya itu bisa saja kan. Itu juga tertulis dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 1-3, Yohanes 1 ayat 14. Firman yang nusul menjadi manusia. Jadi kenapa dia datang ke dunia ini? Dia sebagai manusia. Sebab kalau dia datang sebagai Allah, pasti tidak ada orang yang bisa memandang dia. Ya, memang Allah yang di surga itu tidak bisa dipandang oleh manusia, oleh makhluk. Makanya dia apa? Dia nusul menjadi manusia. Hanya Nusul dengan itu manusia apa, Bang Beri? kita bisa memandang dia. Bang Beri, maaf, Ya. nusul itu apa nusul? Nusul menjadi firman yang nusul menjadi manusia. Iya, Firman yang nusul nusul itu menjadi apa? manusia. Makna dari nuzul itu apa? Ya, kalau pemahaman kami itu menjelma menjadi manusia. Di mana itu? Di mana? Di mana? Literasinya di mana? Yohanes 1 Enggak, ayat nusul. 14. Nusul itu Ya, tidak. Maksud kami itu nusul itu apa? kalau saya terjemahkan sebagai menjelma menjadi manusia. Oke. Nah, ente sementara ya, Bang Peri ini aneh ya. Ketika Bang Peri mengambil dari literasi Islam, tetapi mengartikan sendiri. Tidak boleh seperti itu. Belajar makanya ya. Bilang aja menjelma, jangan bilang nuzul. Ya, lanjut. Oke. Jadi berbicara tentang Allah, kemahakuasaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pemikiran manusia yang serba terbatas. Ya. Jadi kalau seperti yang sudah digambarkan oleh Bro Suma, Allah itu maha kuasa melalui planet-planet, melalui ciptaannya dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kita bisa melihat kemahakuasaan Allah.
Tetapi ingat, ya, Musa pernah apa? Berbicara langsung dengan Allah. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Juga di dalam Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Keluaran 34 ayat 34 ya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi Musa, ya, dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Ya, karena apa? Ya Allah tentunya yang mengizinkan itu terjadi. Tanpa izin Allah ya pasti tidak bisa. Karena siapa yang memandang Allah pasti akan hancur lebur. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh Musa. Musa berbicara langsung. Siapa yang memandang Allah pasti akan hancur lebur. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh Musa. Musa berbicara langsung. Kemudian kalau Anda katakan Muhammad berbicara dengan Allah, ya, kalau saya tidak salah ya. Kalau di Al-Quran mungkin tidak ada dalilnya. Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Kecuali mungkin di hadis, tapi kalau di ayat Al-Quran, saya tidak pernah menemukan Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Demikian, brother. Baik, terima kasih Pak. Jadi ketika kita berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjelaskan begini terkait dengan apa yang dinuzulkan, yang diwahyukan dari langit kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasula. Ada 3 poin. Yang pertama, tidaklah patut bagi manusia bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu akan berbicara langsung tanpa ada kemudian perantara. Makanya di dalam Kejadian 2 nomor 22 tadi, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 tadi, Yesus itu perantara. Bukan Allah itu sendiri, tapi dia hanya perantara. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab. Dan terakhir adalah au yursila rasulan. Yang pertama, Allah itu bisa berbicara langsung kepada Allah. Bisa langsung, bisa. Tetapi melalui perantara. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama, melalui perantaraan wahyu. Yang kedua dari perantaraan tabir. Dan yang ketiga adalah mengutus utusan berupa malaikat. Apa wahyu itu? Seperti misalnya wahyu itu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tabir itu yang sama, wahyu itu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wahyu datang di dalam mimpi Nabi Ibrahim atau Abraham. Penglihatan. Tuhan menyatakan diri melalui penglihatan, berbicara dan berkata melalui mimpi. Itulah yang disebut wahyu yang didatangkan kemudian oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa tabir? Tabir Nabi Musa alaihissalam. Musa bukan berbicara langsung dengan Allah, tidak. Bukan. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalam menyatakan diri dengan mendengarkan suara Allah. Menyatakan diri dengan menyatakan suara Allah. Bukan berarti Allah yang langsung datang kepadanya dan berkata, wahai Musa, ya Musa. Bukan. Tetapi Allah menggunakan perantaraan tabir. Makanya ada semak berduri, ada di balik pohon, ada di balik awan dan seterusnya. Tabir. Lalu kemudian malaikat yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aspek salah satunya adalah malaikat. Yesus menerima kekuatan, aspek salah satunya adalah malaikat. Diberi kekuatan. Jadi Yesus ini perantara. Nabi Musa perantara, Daud Salomo perantara, Nabi Ibrahim juga adalah perantara. Jadi kalau dikatakan Nabi Musa ketemu langsung dengan Allah, coba kita lihat. Al-Quran mengatakan tidak, seperti yang saya katakan tadi, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku langsung. Tetapi yang bicara dengan Musa ya Allah.
melalui perantaraan tabir. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7, ternyata yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah para malaikat. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nabi Musa menerima kemudian pewahyuan di atas gunung selama 40 hari melalui perantaraan para malaikat. Ini yang dikatakan oleh kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Nabi Musa menerima firman dari Allah melalui perantaraan para malaikat. Jadi bukan Allah langsung yang nuzul lalu menyatakan diri kepada Nabi Musa, tidak. Tapi melalui perantaraan. Makanya tadi Al-Quran menetapkan ada 3 poin. Ada 3 poin yang kemudian dilakoni oleh para nabi pada saat mereka menerima pewahyuan dari Allah Azza wa Jalla. Itu diterapkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian hal ini terjadi dikarenakan itu tadi. Tidak ada kemudian manusia yang mampu melihat Allah karena kebesarannya. Jadi kalau saudara kita tadi menerangkan karena Allah itu pingin agar manusia selamat, maka dia kemudian nuzul menjadi manusia. Tidak begitu polanya. Allah dengan makhluknya itu tidak ada kemudian perantara, dalam arti kata pengetahuan Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Pendengaran Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Penglihatannya tidak dibatasi oleh apapun. Maka untuk mengetahui, untuk mendengarkan, untuk menyelami apa yang terjadi di atas muka bumi ini, dia tidak perlu datang. Karena kenapa? Cakupan dari apapun yang terjadi di atas muka bumi ada di bawah cakupan pengetahuannya. Biasanya yang datang itu adalah sesuatu yang terbatas. Contoh, seorang pemimpin kantor, dinas, ya, pemimpin negara, karena ingin mengetahui apa yang terjadi terhadap rakyatnya, misalnya di kabupaten atau di kecamatan, maka pemimpin tertinggi itu datang ke sana untuk mengetahui, untuk melihat, untuk mempersaksikan. Karena dia ragu, maka dia harus datang. Itu sifat makhluk. Kalau pencipta langit dan bumi tidak perlu. Karena dia maha melihat, dia maha mengetahui. Makanya teman-teman terkadang mengatakan, itu kan Quranmu baru datang abad ke-7. Kitab kami lebih dulu. Sangat disayangkan, kitab kami datang di abad ke-7, tapi ini wahyu dari yang maha melihat, wahyu dari yang maha menyaksikan, wahyu dari yang maha mendengarkan. Sementara kitab Anda ada di abad pertama katanya, tetapi dituliskan dari orang-orang yang tidak maha melihat, tidak maha mendengar, tidak maha menyaksikan, hanya mendengarkan dari kesaksian-kesaksian orang. Kalau Quran abad ke-7, tapi dia didatangkan oleh dia yang maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengetahui. Tidak ada yang bisa diragukan di situ. Karena polanya diwahyukan dari Sang yang maha melihat. Nah, saya rasa begitu saudara saya ya. Kalau ada teman muslim yang ingin menambahkan, silakan. Di sini sudah hampir masuk waktu maghrib. Saya harus olahraga kecil karena sudah menjelang maghrib 40 menit lagi, 30 menit lagi menjelang azan maghrib. Teman-teman yang ingin menambahkan waktu dan tempat, silakan. Terima kasih Bang Ferry, berdiskusi dengan baik. Seperti inilah yang harusnya. Oke, terima kasih silakan. Bro. Terima kasih. Silakan. Tapi kalau misalnya Al-Quran Anda membenarkan Taurat dan Injil, bagaimana itu? Kalau Anda tidak percaya Injil, sedangkan Al-Quran Anda saja mengatakan membenarkan kitab-kitab terdahulu, Injil dan Taurat. Baik, saya jawab dengan singkat. Sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran didatangkan dari yang maha menyaksikan, dari yang maha melihat, dari maha mengetahui dan maha mendengar. Ketika Al-Quran mengatakan Taurat, ada 2 poin yang ini saya sampaikan. 1, Taurat dari Allah disampaikan kepada utusannya Nabi Musa alaihissalam. 2, ini penyampaian Al-Quran, ini penyampaian Sang Maha Melihat.
Umat Nabi Musa menyembunyikan, mengganti, merubah, mencampur adukkan isi firman Tuhan dengan perkataan-perkataan manusia. Itu yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Sang Maha Melihat yang menyatakan itu. Sekarang tugas kita adalah membuktikan apakah kitab Nabi Musa masih otentik sampai hari ini. Kalau masih otentik, apa yang bisa kita jadikan dasar pijakan untuk menyatakan itu? Apakah Nabi Musa selepas beliau mengajarkan pengikutnya menghafal Torah atau menulis Torah itu kembali? Kalau iya, seperti apa mata rantai penulisan sanadnya? Bagaimana sanadnya? Ilmu informasinya seperti apa sehingga yang sampai pada kita hari ini tidak terputus dan itu betul mutlak absolut sama seperti yang Musa terima di atas Gunung Sinai. Kalau tidak ada itu semua, maka saya kembali kepada Quran. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Jadi Al-Quran ada 2 poin. Mengatakan Nabi Musa menerima wahyu berupa Torah dan mengatakan Torah itu setelah Nabi Musa dari Allah. Jadi Al-Quran ada 2 poin. Mengatakan Nabi Musa menerima wahyu berupa Torah dan mengatakan Torah itu setelah Nabi Musa terangkat, setelah Musa meninggalkan dunia ini, ya, pengikutnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nabi Musa bahkan di dalam kitab Ulangan mengatakan, sedangkan aku sekarang masih hidup di tengah-tengah kamu, kamu memperlihatkan kedegilanmu terhadap Tuhan, apalagi nanti setelah aku mati. Nah sekarang itu sudah 3.000 tahun lebih, 3.500 tahun kitab Nabi Musa itu. Apakah masih ada? Masih otentik? Apa yang bisa kita buktikan bahwa itu otentik? Tidak ada. Sedangkan yang sampai kepada teman-teman kita Kristen hanya salinan-salinan yang diterjemahkan dari terjemahan-terjemahan. Seperti itu Bang Ferry, silakan. Teman-teman yang lain silakan masuk. Oke. Jadi berarti Allah tidak konsisten. Dia bisa menjaga Al-Quran sedangkan Taurat Injil tidak bisa jaga. Kok bisa begitu? Ya kan? Kalau di Al-Quran kan Allah menjaga kitabnya. Kalau di Apakah Taurat? Taurat dan Injil bukan kitabnya? Kalau di Taurat ada nggak? Ada nggak? Allah berjanji mau menjaga Taurat sama Injil. Ada nggak? Baik Bang Ferry. Sebabnya saya balik bertanya. Berarti Makanya Allah saya tidak minta. konsisten. Bang Allah Ferry, tidak baik, konsisten. Dia menjaga Al-Quran. Kenapa dia Baik. tidak menjaga Taurat dan Injil? Berarti Tidak kitab janji, Injil dan Taurat kata bukan Allah. kitabnya. Siap. Tidak janji. Baik Bang kata Ferry. Allah. Kan begitu, tidak janji. Bang Ferry, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, Zabur dan Injil, tetapi Allah tidak memberikan legitimasi untuk menjaga data-data itu. Allah tidak memberikan pernyataan sertifikat bahwa ini sah dan tidak akan pernah ada yang mampu merubah. Itu tidak Allah lakukan. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Yang pertama, karena data hukum, ketetapan dan aturan Tuhan itu hanya berlaku temporer, hanya kepada Bani Israel pada masanya, tidak diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, Tuhan memberikan ijazah, legitimasi. Apa yang Allah katakan? Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Bukan lagi manusia yang menjaga, tapi Allah. Sehingga Al-Quran itu masih otentik sampai hari ini. Kenapa demikian? Apa hikmah yang kedua? Ternyata ketika Torah, Zabur, Injil itu sudah pudar lekang dimakan oleh zaman, karena memang sudah tidak sesuai dengan zaman, maka Allah mengganti hukum litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Hukum yang dikhususkan bukan hanya temporer, bukan untuk segolongan orang, sekelompok manusia, tapi untuk kita semua, seluruh umat manusia. Karena itu dibutuhkan oleh seluruh umat manusia dan tidak akan ada lagi pedoman-pedoman setelahnya. Maka Allah menjamin pedoman ini adalah pedoman akhir sampai kiamat datang. Tidak akan ada lagi pedoman-pedoman yang lain. Itu hikmahnya Pak. Anda mau percaya atau Anda tidak percaya, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati hambanya. Demikian sekali lagi, ini saya pamit untuk yang kesekian kalinya. Silakan teman-teman muslim untuk menanggapi. Kalau Bang Ferry masih mau menyikapi, saya Zulkifli Ma'bas permisi untuk diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka. wabarakatuh. Oke, makasih bro. Suman. Makasih Bang Ferry, makasih. Lanjut.
Tapi sayangnya ya ada dua ayat juga, ayat Al-Quran yang hilang. Ya. Kemudian Apalagi kalau si Per. berbicara tentang Al-Quran kan ini ada berapa versi? Ada harfs, wars, dan Enggak apa? ada versi-versi di dalam Ada, Al-Quran. bener. Ada. Ya kiraat Versi. tadi. Maksudnya kiraat. Kiraat Oh, maksudnya. bukan Coba cuma sekedar ajarin kiraat. ajarin kami kiraat seperti apa coba. Ajarin kami Muslim. Kiraat ada berapa? Silakan. Kiraat ada 7 ya. Ajarin kami coba. Oke. Bentar. Jadi kalau berbicara tentang Al-Quran juga, sebetulnya Quran itu tidak terjaga karena menurut para ulama ada yang mengatakan bahwa ada 2 ayat yang hilang. Tunjukkan coba, tunjukkan ke kami. Yaitu ayat tentang menyusui orang dewasa dan juga ayat hadis itu. Ya, Itu hadis itu. Ya, itu. Gimana sih ya? Iya, Al-Quran di- kok ngomong ke hadis. Tahu hadis itu. Tahu. Tetapi Hadis itu, Fer, yang bukan Al-Quran. dikatakan, ya. Ada Aduh. yang mengatakan bahwa ada Udah, Fer, 2 mending ayat kamu, yang ah. hilang. Mending kamu Ada mandi 2 dulu, ayat Fer. yang Ini hilang. nggak nyambung kau ngomong, malu-maluin. Ini bukan rahasia umum. Ngomongin Brother. Al-Quran dia ke hadis. Iya, ini bukan rahasia umum lagi. Iya, udah. Jadi Iya, kalau iya. Anda bilang Al-Quran tidak punya versi, ada beberapa versi. Bahkan Al-Quran yang Anda pegang sekarang itu diterbitkan di Kairo pada tahun 1924. Itu kalau menurut Prof. Al-Quran Sirik. itu cuma satu, Fer. Wah. Siapa bilang Al-Quran berapa versi? Al-Quran cuma satu. Bro, di Maroko, Sudan itu berbeda Al-Qurannya. Maroko dan Itu cuman kiraat. Maroko Masalah bukan dialek cuma membacanya, bukan cuma sekedar Ferry. kiraat, bukan cuma logat, brother. Itu siapa? Waduh. Kalau Bible enggak ya? Ini orang menyamain Bible yang di luar sama di dalam negeri, ini beda nih. Beda Bible. Sudan, Apalagi 2023. Sudan, Maroko. Kalau Bible di luar negeri sama ini sama nggak? Itu berbeda. Fer, sebentar, Fer. Ah. Kamu kejauhan. Kalau Bible di Indonesia sama luar negeri sama nggak? Sama lah. Ya, Nenek lu vers- kiper. Ya, sama. Kalau saya menggunakan cuma terjemahan kan, kalau terjemahan kan Oke. bahasanya saja yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Kayak di luar negeri ada kata Allah nggak? Wah, kata Allah lagi dipermasalahkan. Allah itu kan bahasa sama itu. Arab. Kalau di luar negeri pasti luar negeri mereka ada nggak kata menggunakan itu? bahasa Inggris. Kalau di luar negeri Kalau pasti kira-kira mereka Bible menggunakan bahasa Bible dalam Inggris. negeri dibawa ke luar negeri laku nggak? Laku lah. Bagi Nah, orang yang memang bule mengerti bisa baca? Bule bisa baca? Bagi orang yang mengerti bahasa Bule bisa Indonesia. baca? Anda tidak paham. Bagi orang yang paham bahasa Indonesia pasti mereka mengerti. Sama Saya dengan nggak sama dengan Aduh, Al-Quran. Fer. Anda berikan kepada orang yang Tahu bukan nggak? latar belakang bahasa. Apakah mereka paham? Kata bos kamu di luar negeri ini, Fer dengerin. Bos kamu Christian Fresh mengatakan ya, Kristen di Indonesia itu bidat karena menuhankan Tuhannya umat Islam. Paham nggak lo maksudnya? Kan konsep kita kan berbeda. Jadi ya. Udahlah Fer, ini menjelang maghrib kita ya. Menjelang maghrib kita ya. Udahlah Fer, semakin jauh nanti bro, malam thank kita you, lanjut ya. Ya, oke, brother, thank you semua ya yang ada di room ini.